Sini kumpul, kita tonton satu manhwa yang gilanya kebangetan. Semuanya bermula di kotaan, benteng terakhir umat manusia. Api melahap sisi kota, dan mayat prajurit yang gugur berserakan di mana-mana. Cuma satu orang yang masih hidup dan nekat bertarung meski tanpa harapan. Dialah MC kita, Colin Han, saking ngayalnya. Iblis yang dia lawan sampai kagum melihat semangat pantang menyerahnya itu. Ya walau peluang menangnya itu nol besar sih. Makanya, si iblis berbaik hati menyuruh Colin milih cara matinya sendiri. Tentu saja, Colin cuma bisa melotot ngare, mikir apakah ini beneran akhir segalanya. Usut punya usut, setahun yang lalu, para iblis tiba-tiba menginvasi umat manusia tanpa permisi. Dan sebelum ada yang sadar apa yang terjadi, ibu kota kerajaan sudah rata dengan tanah. Prajurit biasa sih, sudah berusaha melawan. Tapi jelas mereka kalah telak lawan monster pemakai sihir. Ironisnya, sebelum invasi ini, sihir itu cuma hak istimewa khusus bangsawan. Ya, kaum bangsawan sombong ini percaya, kalau garis keturunan mereka itu paling hebat. Mereka halu mikir bakal jadi pahlawan super yang bisa menyelamatkan umat manusia dari kiamat. Tapi nyatanya, saat diserang, sihir kebanggaan mereka itu cuma sekelas mainan anak TK di mata para iblis. Bangsawan-bangsawan ini cuma bisa bengong pasrah melihat tembok pertahanan mereka hancur. Dan keluarga mereka dibantai habis. Sekarang, karena Colin adalah manusia terakhir yang tersisa. Dia cuma nyesal kenapa nggak dari dulu dapat buku sihir misterius itu, biar endingnya beda. Di sisi lain, si iblis malah asik ngejek, nanya apa dia udah nentuin cara matinya. Soalnya nih iblis udah gatal pengen bantu eksekusi dengan berbagai cara kreatif. Tiba-tiba, Colin membalas, bilang kalau bacotnya si iblis itu kegedean. Perubahan drastis ini bikin si iblis kaget. Ternyata, Colin akhirnya nekat pakai jurus terlarang yang selama ini dia hindari. Colin langsung bangkit dan melesat menyerang, tapi serangannya ditangkis gampang banget. Tapi ya namanya juga MC, dia pantang mundur dan terus membombardir serangan sampai si iblis lengah sedikit. Celah itu dimanfaatkan Colin buat menusuk dada iblis itu dan memukul mundur si target. Karena nggak lecet sama sekali, iblis itu ngakak. Nejek apa pedang murahan gitu bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, tangan si iblis sobek dan dia teriak kesakitan. Dia shock berat karena nggak nyangka bisa dilukai manusia. Colin pun ngaku kalau tebasan pedang biasa emang nggak bakal mempan. Nah, coba perhatikan baik-baik bagian ini. Yang dia pakai itu pedang terlarang yang mengorbankan jiwa dan umur. Jelas beda kasta sama pedang biasa. Colin dengan pede kembali melesat maju. Pertarungan brutal pun meledak. Keduanya adu pedang kayak lagi sesi latihan santai. Tapi keputusasaan Colin bikin serangannya makin gila. Nggak lama, dia melihat celah kecil yang terbuka lebar. Langsung saja dia sikat celah itu, dan boom. Lengan si iblis putus. Dia nyoba nebas lengan satunya lagi. Tapi kali ini pedangnya ditangkap. Iblis itu malah senyum sinis ke Colin. Dia bilang hasilnya mungkin beda kalau Colin dari awal diam-diam pakai pedang terlarang itu. Sayangnya dia telat mikir, Colin cuma bisa melongo ngeri saat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Iblis itu menghancurkan pedangnya cuma pakai remasan tangan. Lalu menghempaskan kepala Colin sampai dia terbang nabrak tembok. Colin merintih kesakitan, frustrasi karena kartu as andalannya ternyata tetap ampas. Sang iblis santai jalan mendekat, memuji jurusnya yang keren, walau nggak tahu belajarnya dari mana. Tapi ya, dia menegaskan kalau ini adalah waktu game over buat sang MC kita. Dengan santainya, si iblis ngangkat leher Colin ke udara seolah dia cuma boneka. Colin beneran nyesel abis, udah ngorbanin segalanya, tapi cuma bisa mutusin satu tangan kanan doang. Mental Colin beneran hancur lebur, cuma bisa minta maaf ke semua orang yang udah nitipin harapan. Tenggorokannya langsung ditebas, darah muncrat kemana-mana. Dan secara kebetulan mengenai buku sihirnya. Dan tebak, buku aneh itu menyala. Colin kaget setengah mati pas buka mata dan sadar dia masih bernapas. Benar-benar di luar nurul, apalagi sekarang dia ada di tempat asing. Tiba-tiba ada yang manggil namanya, bikin dia panik kalang kabut. Dia teriak nanya siapa di belakangnya. Dan kaget banget waktu lihat buku sihir itu malah melayang santai di udara. Buku itu bilang kalau darah Colin membangunkannya. Karena merasakan rasa putus asa yang mendalam. Buku itu nawarin tiket gratis kembali ke masa lalu buat ngulang semuanya dari nol. Tanpa berbibu, Colin langsung setuju. Nggak ada yang lebih dia pengen
selain kesempatan ngubah nasib ampasnya ini. Walau niat asli si buku itu masih mencurigakan, Colin sih masa bodoh. Karena udah dal, si buku janji bakal terus nemenin dan ngebantu Colin menguasai sihirnya. Bukunya terbuka terang, menembakkan cahaya silau ke arah Colin untuk pindah ke masa depan lain. Kalian dan aku sama-sama tahu kelas manhwa reinkarnasi kan? Begitu buka mata, dia udah ada di arena aneh. Berhadapan sama gladiator bertopeng super jelek yang siap bantai orang. Namanya si Jagal, bawa palu raksasa, dan akting sok jagonya bikin penonton bersorak heboh. Colin noleh kanan kiri dan sadar kalau dia nyasar balik ke arena budak dengan pedang dan tameng. Pas otaknya lagi loading nyerna situasi, si Jagal langsung ngayun palunya. Untungnya Colin berhasil menangkis. Bikin penonton dan para bangsawan makin menggila kesenangan melihat tontonan berdarah ini. Salah satu bangsawan sok asik muji pertarungan ini ke Toon Slide yang arogan. Si Slide nyahut jahat kalau rakyat jelata itu emang kodratnya jadi budak cuma buat ngehibur mereka doang. Tiba-tiba si Jagal mulai gerak lagi. Nangkat palu seget gaban tinggi-tinggi buat numbuk Colin sampai jadi perkedel. Hantaman palunya bikin kawah raksasa di tanah. Dan penonton langsung histeris kegirangan. Nama si Jagal diteriakin sekampung. Tapi pas debunya hilang, si arena langsung kicap lihat Colin masih seger bugar. Malah dengan pedihnya menginjak senjata si Jagal kayak lagi main-main. Momen ini bikin Colin paham 100% kalau dia beneran balik ke masa lalu. Tepatnya di masa kelam saat dia masih dipaksa adu nyawa sebagai gladiator budak kelas bawah. Dan karena instingnya makin tajam, dia ngerasa buku sihir tadi udah menyatu ke dalam tubuhnya. Nggak mau nyanyiakan kesempatan emas, Colin mutusin kalau mulai detik ini, alur ceritanya harus dirombak total. Dia langsung loncat ke arah Jagal dan kret. Satu tebasan sadis langsung bikin kepala si gladiator terbang. Colin resmi jadiin si Jagal pijakan pertama buat ngubat masa depan suram umat manusia. Dia tahu betul nggak ada jalan lain selain harus cepet-cepet nguasain sihir dari buku itu. Colin juga sadar diri. Nyarap ngubah dunia, tapi statusnya masih budak itu cuma mimpi di siang bolong. Makanya, dia wajib banget naik kasta. Dari jauh, mata Colin menatap tajam ke arah seorang pria bernama Darius Hall. Yang nggak lain adalah penguasa berkuasa di wilayah Rain. Colin udah nyusun rencana licin, masuk ke keluarga Marquis sebagai anggota resmi. Dan kali ini, dia bakal ngelakuinnya jauh lebih ngebut dari kehidupan sebelumnya kalau mau peluang. Menangnya lebih gede. Ingat sebelum masuk arena, majikan Colin sempat curhat kalau rakyat biasa nekat mempertaruhkan tabungan hidup mereka buat Colin. Tapi sang majikan ketakutan karena nggak berani ngelawan para bangsawan. Ya, bangsawan tajir malah taruhan buat si Jagal. Majikannya sampai nemis nyuruh Colin ngalah atau mereka bakal dibunuh. Colin paham, si Slide ini cuma manfaatin dia buat menjilat pantat bangsawan lain. Tapi santai. Colin bakal mainin trik ini buat masuk keluarga Hal. Dengan gaya sombong abis, dia minta dikirim musuh baru. Sontak, bangsawan yang nurut kata Slide, tadi langsung ngamuk nggak terima. Mereka nuntut duit taruhan yang nominalnya gila-gilaan itu. Tapi Slide nyuruh mereka kalem, karena ini semua masih masuk rencananya. Di kursi lain, Darius malah terpukau banget lihat tebasan maut Colin tadi. Dia nanya pendapat kepala pelayannya, dan pelayan itu bilang, kalau skill tadi beneran kelas atas. Saking epiknya, bahkan prajurit elit kekaisaran aja jarang banget bisa pamer gerakan mulus kayak Colin. Darius tersenyum puas, bilang ke pelayannya, kalau bagian paling kocak adalah Colin berani ngeludahin perintah Slide terang-terang agen. Nggak lama, musuh yang baru, akhirnya benar-benar digiring masuk arena. Slide nyuruh para bangsawan rileks, bilang ini cuma buat ngasih Colin harapan palsu biar acaranya makin seru. Dan jujur aja, kalian pasti nggak sabar lihat gimana MC kita mempermalukan mereka kan? Sini merapat, kita bakal nonton aksi gila. Slide bilang Colin bakal hancur lebur. Tapi belum sempat omongannya selesai. Colin sudah santai membantai musuh keduanya dengan gaya yang kelewat percaya diri. Dia bahkan menginjak musuhnya buat pamer dominasi. Slide sampai melotot gak percaya. Dan para bangsawan langsung protes karena ini melanceng jauh dari kesepakatan awal mereka. Apa dia? Rasanya mau ngompol saking paniknya, heran kenapa Colin malah ngelawan perintah. Tanpa basa-basi, Slide langsung menyuruh pasukannya buat mengumpulkan semua gladiator yang ada. Tapi, Darius justru sangat menikmati tontonan menarik ini. Di kehidupan sebelumnya,
Colin ingat banget kalau Darius punya mimpi gila menciptakan dunia di mana semua orang bisa belajar sihir tanpa pandang bulu, dan dia mewariskan mimpi itu padanya. Memang dulu mereka gagal, tapi dengan kekuatannya sekarang, Colin yakin 100% bisa mewujudkannya. Langkah pertamanya tentu membuat Darius terkesan, supaya dia punya peluang besar untuk masuk ke keluarganya. Dia tahu sekadar menang itu gak cukup, harus ada aksi gila. Colin pun menantang semua gladiator maju, sekaligus, dan para cecunguk itu langsung terpancing. Mereka menerjang maju tanpa sadar kalau mereka lagi menjemput maut. Dengan skill dewa, Colin membantai mereka satu persatu tanpa ampun. Di saat yang sama, para penonton biasa kegirangan setengah mati karena mereka menang judi besar-besaran. Tiba-tiba ada satu gladiator nyerang dari belakang, tapi Colin menangkisnya dengan santai, lalu menusukkan pedangnya ke tubuh lawan dengan tenaga monster. Sampai tembus ke belakang, pedang itu melesat super cepat nyaris menebas kepala Slade. Untungnya menancap di tembok, Slade langsung pucat pasi melihat nyawanya nyaris melayang di depan mata. Dan dia murka abis, karena Colin sukses mempermalukannya habis-habisan. Di saat Colin senyum puas, karena semua rencananya berjalan mulus, Slade malah makin gila, memikirkan cara buat balas dendam. Melihat kekacauan yang ada, Darius dengan santai mengejek Slade. Bilang kalau pion catur ini, sepertinya udah berubah jadi pemain utama yang mengendalikan permainan. Dan tampaknya, si pemancing malah jadi ikannya. Darius mempertegas kalau rencana Slade udah hancur total. Dan bangsawan lain langsung marah dengar ejekan itu. Mereka memaki Darius, menuduhnya bertingkah seolah masalah ini bukan urusannya, padahal dia itu penguasa wilayah Rain. Mereka nanya apa dia mau membiarkan budak rendahan yang berani melawan bangsawan lolos gitu aja. Para elit sombong ini menuntut agar Colin segera dieksekusi mati sebagai hukuman terberat. Tapi raut wajah Darius mendadak dingin. Lalu dia membalas tajam nanya, apa merendahkan orang lain itu hobi wajib para bangsawan di sini. Ucapan Darius menohok keras, dan mereka nyindir, apa dia masih sibuk mengejar mimpi konyolnya. Mereka lalu ceramah, kalau 1000 tahun lalu leluhur mereka dapat berkah sihir dari dewa, dan hierarki mutlak pun tercipta. Slade ngaku, kalau pewaris sihir itu pada dasarnya adalah dewa kecil, tapi bukannya bertingkah layaknya dewa. Darius malah berpegang pada ideologi bodoh yang gak masuk akal. Slade melangkah maju menantang Darius, apa dia berniat melawan dewa agung mereka. Colin melihat ini dan langsung memanfaatkannya. Tiba-tiba aja dia lompat ke tribun penonton, nanya ke Slade, apa ada yang salah sama mimpi Darius? Nah, perhatikan baik-baik, disinilah tensinya memuncak. Bangsawan panik lihat Colin nyantai di sana, dan langsung ngamuk maki-maki nanya kenapa rakyat jelata berani menghina Dewa Agung. Kebanggaan mereka nyuruh pasukan menangkapnya. Tapi Colin malah ngelakuin hal gila dengan nantang duel Slade, kalau dia beneran wakil dewa. Slade langsung menggeram frustrasi, tapi karena gengsinya setinggi langit, dia terpaksa turun ke arena buat meladeni tantangan maut ini. Para bangsawan yakin banget Colin bakal mati konyol karena nantang Slade. Tapi di sisi lain, Darius justru senyum tipis sambil mengamati jalannya pertandingan. Slade mulai merapal sihirnya sambil ngomel, betapa muaknya dia melihat Colin ngancurin semua rencananya dan menghina dewa mereka. Parahnya lagi, bocah ini malah berani ngajak duel 1 lawan 1, benar-benar penghinaan mutlak. Saat sihirnya mau dilepas, Colin dengar suara aneh di kepalanya yang bilang, kalau mana terdeteksi. Dia langsung sadar 100%. Kalau itu ulah buku Grimoire, seketika, jendela status Alagim muncul di depannya. Nampilin statistik asli Slade. Ternyata level sihirnya masih kupu banget sebatas pemula, dan dia paling jago pakai sihir elemen angin. Bakat sihirnya ampas, kemampuan berpedangnya juga masih pemula. Dan lucunya dia sama sekali gak punya resistensi sihir. Slade lalu melepaskan serangan pamungkasnya buat menghabisi Colin dengan Wen Ece. Dia gak akan ngasih ampun buat penghinaan tadi. Darius aja sampai tegang lihatnya. Soalnya dia tahu betapa brutalnya efek sihir tebasan angin itu ke manusia biasa. Sihir ini pada dasarnya mengubah angin jadi pedang tajam yang bisa mencincang musuh. Dan bangsawan lain udah asik taruhan Colin bakal terbelah jadi berapa bagian. Serangan Slade telak mengenai target. Slade berharap ini bisa ngasih pelajaran soal beda kasta mereka. Tapi epiknya,
Serangan yang katanya mematikan itu cuma merobek baju Colin dan sama sekali gak ninggalin goresan di tubuhnya. Colin aja sampai kecewa. Tapi dia paham karena level sihir Slade memang cuma setara pemula makanya lemah banget. Di sisi lain, karena tubuh Colin punya resistensi sihir tingkat pemula juga, dia berhasil menahannya. Colin bersyukur skill pasif dari Grimoire ini nyelamatin nyawanya di saat kritis begini. Tanpa banyak gaya, Colin menepis sisa sihirnya, karena ini gak ada apa-apanya dibanding sihir iblis. Slade dan kroni-kroninya shock berat melihat Colin menghapus sihir itu kayak debu sambil melesat. Maju dengan kecepatan yang gak masuk akal. Slade panik menangkis pakai pedang. Tapi hantaman Colin terlalu brutal sampai dia terpelanting jatuh. Colin lalu menempelkan pedang di lehernya sebagai bukti kekalahan. Mutlak, kalian dan aku pasti mikir dia menang, kan? Tapi tunggu dulu. Grimoire tiba-tiba ngasih peringatan bahaya. Lingkaran sihir mendadak muncul di bawahnya, dan tangan kerangka gelap mencengkeram erat buat menahan tubuhnya. Setelah itu, Satria elit berzirah perak turun ke arena. Mereka merespons laporan soal rakyat jelata yang berani melawan bangsawan dan menistakan dewa. Mereka cengkeraman sihir itu makin menyiksa Colin sampai dia gak bisa gerak sama sekali. Para ksatria lantang mengumumkan penangkapan atas nama Tuhan mereka. Lewat sudut matanya yang tajam, Colin melirik sinis ke arah mereka dan sadar kalau ini adalah pasukan dewa. Di dunia ini, Menara Sihir adalah organisasi fanatik penyokong supremasi darah murni dan bertugas mutlak menjaga otoritas dewa. Pasukan dewa ini tunduk di bawah Menara Sihir. Isinya bangsawan faksi darah murni yang kekuatannya jauh di atas rata-rata elit biasa. Beneran monster di medan perang. Sebenarnya Colin bisa aja menghancurkan segel itu dengan mudah. Tapi dia menahan diri demi menghindari radar petinggi menara. Tapi tenang aja, otak liciknya punya rencana lain. Tiba-tiba dia berteriak lantang ngaku sebagai putra kandung Darius, Colin Hall. Semua penonton di arena langsung kicap dan melongo. Mereka syok, karena ini pertama kalinya mereka dengar sang Marquis punya anak laki-laki lain. Colin nekat pakai trik ini karena pasukan dewa dilarang keras melukai sesama bangsawan. Sekarang dia tinggal tunggu reaksi semua orang. Slade yang emosi langsung memungut senjatanya, bersiap menebas Colin dan menuduhnya ngaku-ngaku bangsawan cuma buat cari selamat. Mendadak, suara berat Darius menggema di seluruh arena, menyuruh Slade berhenti bertingkah. Darius turun tangan langsung, dan Slade bilang dia cuma mau menghabisinya. Tapi di luar dugaan, Darius malah menampar Colin keras-keras. Dia memakinya dasar bodoh karena mencoreng nama baik keluarganya, pasukan dewa dan Slade sampai melongo saking kagetnya. Darius merangsak maju dan mencengkeram kerah Colin. Teriak kalau dia udah menitipkannya ke serikat pedagang demi melatih kedisiplinannya. Tapi sayangnya tampaknya semua itu sama sekali gak mempan. Darius terus mengomeli Colin karena berani menyerang Slade. Melihat Darius malah ikutan drama ini, Colin senyum dalam hati. Perjudian gilanya berhasil. Darius lalu meminta maaf ke Slade atas kelakuan barbar anak bodohnya. Biar makin seru, Colin sengaja komplain bilang Slade duluan yang cari gara-gara. Tapi Darius langsung membentaknya. Buat tutup mulut, Darius menyuruh pasukan dewa mundur biar dia yang mengurus putranya. Tapi Slade menolak. Nah, gimana kelanjutannya? Kalian dan aku pasti sepakat, ini makin gila. Ayo kumpul semuanya, kita akan melihat aksi paling konyol hari ini. Slade menodongkan pedangnya ke arah Darius. Berteriak bahwa Darius cuma melakukan sandiwara murahan. Slade menegaskan takkan membiarkan Darius membawa pergi Colin dari sana karena dia harus membunuhnya sekarang juga. Tapi Colin justru membalikan ancaman itu. Bertanya dengan santai apakah penguasa wilayah Rain juga masuk ke daftar serangannya. Colin memutarbalikkan situasinya. Memojokkan Slade dengan bertanya, apakah dia sedang mencoba memulai pemberontakan. Panik melihat arah pembicaraan ini, Slade buru-buru menjatuhkan pedangnya. Berkata bahwa Colin sudah salah paham karena bukan itu niat aslinya. Pemimpin penjaga dewa lalu melepaskan ikatan Colin. Menyimpulkan bahwa semua kekacauan ini ternyata murni cuma masalah salah paham saja. Sang kesatria itu meminta maaf kepada Darius sebelum pamit mundur. Sebelum pergi, pemimpin ksatria itu memberitahu Slade bahwa dia pasti akan melaporkan kejadian konyol ini
ke menara sihir dan mereka akan menghubunginya soal keputusan akhirnya. Slade langsung ambruk ke tanah karena frustrasi, sadar hidupnya sudah tamat. Saat meninggalkan arena, sang pemimpin, penjaga dewa menyuruh asistennya untuk menyelidiki Colin secara diam-diam. Karena dia sangat yakin tidak pernah mendengar keluarga Marquis punya seorang putra. Dia tahu betul Colin bukan anak Darius, lalu menyuruh mereka mengikuti Colin dan melaporkan setiap pergerakannya. Di perjalanan menuju kediaman Marquis, Darius tertawa terbahak-bahak di dalam kereta, memuji Colin karena sudah menampilkan sandiwara yang sangat luar biasa. Colin lalu mengucapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Marquis. Ternyata Darius sudah menyuruh pelayannya, Cornel, untuk melunasi biaya pembebasan dirinya. Tiba-tiba, Darius bertanya apakah Colin pernah terjun ke medan perang sebelumnya. Karena gerakannya terlihat persis seperti prajurit veteran. Colin lalu menceritakan kisahnya, mengaku dibesarkan di desa terpencil. Dan setelah orang tuanya meninggal, dia dijual ke perusahaan perdagangan budak. Setelah itu, seorang bangsawan memilihnya dan mengajarinya teori dasar sihir serta cara bertarung. Yang benar, layaknya seorang ayah kandung, Colin berkata bangsawan ini mewariskan impian besar padanya, tapi dia gagal mencapainya. Namun, untuk kali ini, dia bertekad memenuhi harapan itu. Colin mengungkapkan bahwa dia rela melakukan apa saja meskipun harus. Perhatikan baik-baik, kalian pasti suka bagian ini. Perkataannya mengejutkan Darius, menyadarkannya bahwa serangan Slade gagal total karena Colin paham dasar sihir. Darius melihat tekad baja Colin, lalu menyimpulkan bahwa Colin mungkin bisa mewujudkan impiannya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di kediaman, dan Darius menyuruh Colin melangkah masuk, meyakinkannya bahwa dia bukan lagi seorang budak. Meski begitu, Darius menegaskan ini bukan berarti dia akan hidup tenang dan damai. Karena hukum alam yang terkuat yang bertahan hidup tetap berlaku, Darius bilang menyelamatkan dan menjadikannya bangsawan adalah batas maksimal bantuannya. Dan sukses tidaknya menghadapi ujian berikutnya murni terserah Colin. Tiba-tiba, Darius memanggil Colin dengan nama keluarga Hal sambil berkata bahwa dia sangat mengandalkannya. Colin menghela napas lega karena fase pertama rencananya akhirnya selesai. Sudah jadi rahasia umum kalau bangsawan cuma menikahi pihak sederajat demi menjaga otoritas sihir, serta garis keturunan mereka, dan keluarga Hal itu gila banget sama supremasi darah murni. Tapi Darius adalah pengecualian karena ibunya cuma pelayan dan dia mengalami diskriminasi parah. Namun, berkat usaha keras tanpa henti dan kekuatan brutalnya yang mengerikan, dia naik ke posisi tinggi dan menjadi penguasa wilayah Ren, nama yang ditakuti semua orang. Sambil berjalan, Darius memberitahu Colin bahwa masa lalunya tidak penting sama sekali, karena di rumah ini, kekuatan adalah segalanya. Darius meyakinkan akan memberinya semua yang dia inginkan, mulai dari status, kehormatan, bahkan kekayaan asalkan dia punya keahlian. Karena Darius berjanji memberikan apapun, Colin memberinya kejutan gila. Bertanya apakah Darius mau memberikan kursi penguasa. Jika itu yang dia mau, pertanyaan kelewat berani ini mengejutkan Darius dan Vernon, tapi anehnya, Darius malah tertawa seolah itu cuma candaan receh. Darius dengan santai bersedia memberikan kursinya asalkan Colin cukup percaya diri untuk merebutnya. Colin tidak terlalu kaget dengan reaksi itu, karena dia tahu Darius sangat menghargai kemampuan dan kesempatan setara. Pemikiran modern inilah yang membuatnya sangat dibenci oleh kelompok fanatik darah murni, dan musuhnya bahkan ada di dalam keluarganya sendiri. Saat masuk aula utama, keluarga Darius sudah menunggunya. Pulan Fred Hall adalah putra sulungnya dan istrinya adalah Katrina Williams. Katrina menyambutnya sambil berkata mereka sudah menunggu lama, tapi Darius merasa agak kesal karena dia tidak pernah bilang mau pulang. Ini membuktikan dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari sang istri. Katrina beralasan rumor menyebar sangat cepat saat dia berpergian. Katrina menyinggung soal perselisihan Darius dengan Viscount Slade gara-gara seorang budak lewat intelnya. Darius sama sekali tidak terkejut. Sadar betul istrinya punya banyak mata-mata. Kalian dan aku pasti benci tipe wanita licik begini kan? Colin mengenali Katrina yang menjuluki dirinya penguasa bayangan. Wanita inilah yang membuat kehidupan masa lalunya hancur berantakan, terus menggagalkan rencananya bersama Darius. Karena dia mewarisi gelar
dan seluruh harta kekayaan dari mendiang orang tuanya. Katrina diperlakukan setara dengan istri pertama, padahal aslinya dia cuma istri kedua. Sekarang, wanita licik ini sedang berusaha menjadikan Fred sebagai penerus tahta Marquis. Colin pernah masuk perangkapnya di kehidupan lalu, tapi dia sangat yakin itu takkan terjadi lagi. Colin kemudian menyapa wanita dan anaknya itu, dengan santai memperkenalkan dirinya sebagai Colin Hall. Mendengar nama itu, Fred hampir gila dan langsung membentak bertanya, siapa dia sebenarnya. Saat Fred mau maju menantangnya, sang ibu langsung menahannya. Katrina beralih menatap tajam Thornell, menuntut penjelasan bagaimana seorang budak rendahan berani memakai nama bangsawan. Katrina menceramahi Thornell, bilang dia tidak becus bekerja, tapi Colin justru menambah panas suasana dengan mencabut senjatanya. Colin memberitahu si wanita kalau Darius sendiri yang memberinya marga itu, dan menantang apakah mereka berdua berani menolak keputusan itu. Kesombongan Colin benar-benar menusuk seperti silet tajam, dan dia lanjut berkata bahwa dia akan menjadi penguasa wilayah ini, dan memaksa mereka semua tunduk padanya. Ini membuat ibu dan anak itu makin murka, tapi anehnya Darius justru kelihatan sangat puas. Para pelayan benar-benar shock melihat tingkat kepedean Colin. Bingung apa maksudnya ingin menjadi penguasa wilayah. Katrina akhirnya habis kesabaran dan langsung mengamuk, memaki Colin karena asal bicara padahal dia cuma budak rendahan. Begitu dia bilang begitu, para pelayan langsung menarik senjata dan mengepung Colin, mengikuti perintah Katrina untuk menangkapnya. Namun, Darius tiba-tiba melangkah maju, menyuruh para pelayan mundur karena semua omongan Colin 100% benar. Darius mengungkapkan bahwa tergantung prestasinya nanti. Dia memang mempertimbangkan Colin sebagai calon penguasa wilayah. Fred langsung memprotes keputusan gila itu, bertanya apa yang merasuki pikiran ayahnya. Karena Darius sudah angkat bicara, Katrina memutuskan mundur sesaat. Tapi dia dengan sinis mengingatkan Darius bahwa di kediaman ini, ratusan pelayan bekerja mati-matian. Namun cuma segelintir orang yang pernah mendapat kehormatan diberikan nama keluarga. Katrina menekan Darius bahwa dengan keputusan mendadak ini, pastinya tidak akan ada yang terima begitu saja. Karena itu, wanita ular ini menyarankan agar mereka menguji Colin. Darius bertanya apa maksudnya, dan Katrina bilang Colin harus membuktikan kekuatannya supaya semua orang di sini bisa puas. Tapi kalau gagal, dia harus menanggung malu dan ditendang dari rumah ini. Tak disangka, Colin menyela bilang itu kurang seru. Lalu Fred mengejeknya bertanya, apakah dia mulai ketakutan makanya menolak tawaran itu. Colin dengan santai membalas, buat apa cuma dia yang repot ikut ujian sendirian. Dia mengusulkan semua orang sekalian saja ikut ujiannya, dan marga hal diberikan kepada yang berhasil lulus. Colin menyindir tajam bahwa penerus sejati harusnya orang berkompeten, bukan pecundang, yang cuma kebetulan numpang lahir di keluarga Han. Ini bikin Fred kepanasan. Percayalah padaku, kalian pasti tidak sabar melihat apa yang terjadi di episode berikutnya. Ikut aku, kita akan lihat momen paling memalukan buat si Fred. Dia hampir gila karena harus bersaing dengan budak demi posisi pewaris, tapi ibunya menepuk pundaknya, menyuruhnya tetap elegan dan jangan kepanasan cuma karena seekor monyet. Katrina mengingatkan bahwa Fred punya sihir mutlak, jadi mereka cukup duduk manis dan menonton. Dari atas, meski super kesan, Fred terpaksa patuh. Pada akhirnya, Darius benar-benar setuju dengan rencana gila Colin. Tes seleksi kandidat resmi akan diadakan tepat dalam 1 bulan, tapi sampai saat itu tiba, Colin harus kerja jadi pelayan rendahan. Persis seperti kehidupan masa lalunya, saat jalan menuju asrama pelayan, Thornell tiba-tiba bilang ke Colin kalau dia tahu persis apa yang Darius mau. Colin pura-pura bodoh. Lalu Thornell menyebut Darius sangat dibenci gara-gara idealismenya yang terlalu tinggi. Kemudian, menurut cerita Colin, dia dipungut oleh seorang bangsawan sebelum masuk karena budak. Tapi lucunya, info dari asosiasi budak justru bilang hal yang sangat berbeda. Thornell dengar Colin dibawa langsung dari desa terpencil. Thornell langsung mencabut belatinya. Curiga karena Colin muncul tepat saat Darius sedang pusing memikirkan siapa penerusnya. Thornell langsung menodongkan belati ke lehernya, bilang kalau kebetulan ini terlalu sempurna. Santai saja, Colin membenarkan kecurigaan Thornell karena logikanya memang masuk akal.
Tapi tunggu dulu, sebenarnya, asosiasi budak itu tipe licik yang suka mengatur hasil pertandingan. Colin menyebut mereka bersekongkol dengan para penjahat demi memeras uang orang lain habis-habisan. Colin lalu bertanya, apa mungkin asosiasi bakal melepaskannya begitu saja setelah dia menentang perintah? Cornell terdiam sejenak, lalu ingat laporan pedagang bahwa kekuatan fisik Colin sebenarnya cuma kelas menengah, tapi gerakan bertarungnya jelas di level tingkat lanjut atau lebih tinggi. Dalam ilmu pedang maupun sihir kekaisaran, ada tingkatan yang sangat jelas dan mutlak. Kebanyakan orang mentok di kelas menengah, dan cuma sedikit yang bisa menembus tingkat lanjut. Level di atas itu jelas sudah beda dimensi kekuatan. Sepenuhnya karena mayoritas bangsawan cuma fokus sihir, ilmu pedang mereka sangat cupu. Tapi di organisasi elit seperti pasukan dewa, kemampuan tingkat lanjut itu harga mati dan wajib. Cornell mulai ragu, jangan-jangan pedagang itu menipunya demi membuang Colin. Melihat wajah Cornell yang kebingungan, Colin langsung sadar kalau kepala pelayan ini sudah termakan pancingannya. Colin lanjut bilang ada satu hal lagi untuk membuktikan dia bukan mata-mata. Kalau dia sungguhan mata-mata jahat, target utamanya pasti langsung membidik posisi si penguasa. Cornell langsung bingung dengan maksudnya. Colin menjelaskan santai, taktik dasar mata-mata itu masuk ke lingkaran dalam dan mengunci kelemahan target. Jadi intinya, kalau dia agen rahasia, dia bakal mengincar posisi Cornell, bukan posisi Darius. Cornell masih gagal paham, jadi Colin mempertegas, kalau dia jadi kepala pelayat, maka mencari kelemahan penguasa bakal sangat gampang. Nah, perhatikan baik-baik, ini bagian paling menarik. Colin malah menawari kesepakatan gila. Dia akan memakai status pelayannya untuk diam-diam melacak mata-mata bangsawan lain, tapi syaratnya Cornell harus mau bekerja sama dengannya. Cornell shock dan bertanya apa dia sadar ini sama saja memancing perang. Tapi Colin menjawab santai, ini namanya risiko tinggi demi hadiah fantastis. Lagi pula, kalau sampai Darius kenapa-napa, mimpinya untuk jadi pewaris utama bakal hancur lebur tanpa sisa. Mendengar itu, Cornell sadar bocah ini sangat kuat dan otaknya cerdas. Karena tawarannya terlalu menguntungkan, Cornell curiga ada rencana busuk lain di baliknya. Tapi dia memutuskan untuk mengabaikan keraguannya dan menyuruh Colin ikut ke asrama. Di rumah ini, pelayan ternyata dibagi jadi 3 kasta berbeda yang sistemnya dibuat langsung oleh Nyonya Katrina, kelas atas khusus melayani Katrina, Darius, dan anak mereka. Lalu ada kelas menengah yang diizinkan tinggal di dalam mansion megah itu bersama mereka. Di posisi paling bawah, ada pelayan rendahan yang tinggal di asrama terpisah. Parahnya lagi, mereka dilarang keras mendekati mansion utama, karena Colin itu pelayan level bawah, tugas utamanya cuma buang sampah, potong kayu, dan mengurus kuda. Gaji bulanannya cuma 3 koin tembaga per hari. Cornell lalu menyebutkan satu aturan yang sangat mutlak, dia harus selalu menghormati seniornya bagaimanapun kondisinya. Begitu mendengarnya, Colin menoleh dan melihat para senior sedang tertawa licik karena merasa baru saja dapat mainan baru untuk disiksa. Cornell pergi sambil berpesan itu aturan mutlak dari Katrina. Sok jadi anak baik, Colin mendatangi mereka dan memperkenalkan dirinya dengan ramah dan bilang mohon bimbingannya, bukannya menerima niat baik Colin. Cecunguk ini malah bertingkah sok jago. Mereka mulai mengejek Colin mentah-mentah, mengolok-oloknya karena bermimpi mau menjadi penguasa berikutnya. Salah satu dari mereka maju bahas soal rumor Colin cari gara-gara sama nyonya rumah. Si bodoh ini bilang mereka bakal mengajarkan cara salam yang benar. Dia memecahkan botol kaca untuk dipakai sebagai senjata, lalu menyuruh Colin berlutut memohon bimbingan, sambil terus-menerus menampar wajahnya sendiri sekeras mungkin. Tanpa henti, preman kampung itu menyuruhnya terus menampar sampai mereka puas. Satu orang kelewat batas dan berani memegang pundak Colin, sambil menunjuk-nunjuk wajahnya dengan angkur, dan bertanya, apa dia paham, kalian dan aku pasti tahu apa yang terjadi selanjutnya kan? Colin kehabisan kesabaran, memelintir tangannya ke belakang sampai dia menjerit. Kesakitan, teman-temannya kaget setengah mati. Lalu Colin menendang bajingan itu ke tembok, sampai pingsan seketika. Colin belum puas, dia mendatangi mereka dan bilang, karena senior tadi bilang jangan menahan tamparan, dia akan ikuti instruksi itu sekarang.
Dia langsung menampar wajah preman itu, habis-habisan ke kiri dan kanan sambil terus bilang, "Mohon bimbingannya." Dua preman lain panik melihat teman mereka dihajar brutal. Si pemegang botol maju menyerang, satu lagi bersiap, tapi Colin dengan cepat mengambil pedangnya dan melemparkannya ke arah si pembawa botol. Pakai sarung pedangnya, dia meluncurkan gagannya tepat ke wajah si preman, menjatuhkannya ke lantai. Teman satunya menatap nyeri, melihat wajah temannya hancur berantakan. Sebelum dia sempat kabur, Colin datang mengantarkan hukuman jatahnya juga. Dalam sekejap mata, Colin melompat ke arahnya dengan sangat buas dan menendang wajahnya sampai dia terbang jauh. Preman itu masih linglung, waktu pedang Colin tiba-tiba sudah menancap di sebelah kepalanya. Colin berdiri menatapnya dingin dan bertanya apa dia sudah puas sekarang. Si preman menjerit panik ketakutan, bilang dia sangat puas. Colin membiarkannya dan mulai mundur selangkah, tapi preman bodoh ini menolak dipermalukan. Dia mengambil botol pecah tadi dan melancarkan serangan kejutan dari belakang. Jelas ini kesalahan paling fatalnya. Colin bereaksi secepat kilat dalam hitungan detik dan menebas putus tangan bajingan itu, memberinya kenang-kenangan seumur hidup. Saat Colin kembali ke kamarnya malam itu, dia lanjut berlatih sihir demi mengantisipasi bahaya di masa depan. Dia tidak boleh santai. Usut punya usut, waktu Katrina menikahi Darius, dia mengganti mayoritas pelayan lama keluarga Hart dengan orang-orangnya sendiri dan membangun sistem absolut. Gara-gara ini, hubungan keduanya yang memang sudah renggang karena beda ideologi, jadi makin hancur. Di tengah kekacauan ini, Cornell diangkat menjadi kepala pelayan demi mengawasi pergerakan Katrina. Intinya, Cornell punya kuasa mutlak untuk mengusir orang-orang Katrina dan bisa ikut campur. Memilih pewaris Hart, sederhananya, tidak ada yang bisa jadi pewaris tanpa izinnya, dan percayalah, kalian pasti ingin melihat kelanjutannya. Karena di kehidupan sebelumnya, kematian Cornell adalah kunci yang membuat Katrina mengambil alih segalanya. Ikuti terus, kita akan lihat perebutan posisi penerus ini. Colin sadar nasibnya akan berbeda jika Cornell masih hidup. Namun, dia cemas karena sihirnya saat ini cuma level pemula. Ketahanannya sangat lemah, jadi dia butuh sihir penyerang sekaligus pelindung. Colin langsung menyerap kekuatan Grimoire itu, tapi dia mengerang kesakitan saat seluruh isi buku tersebut mengalir paksa ke otaknya. Rasanya seperti digigit ribuan semut saat energi luar biasa besar mengamuk di sekujur tubuhnya. Sensasinya seolah darah, tulang, bahkan seluruh jiwanya sedang ditelan lava panas. Suara-suara bergema memanggil namanya, mencoba menjejalkan berbagai hal yang harus dia lakukan. Colin sadar dia sudah mencapai batas tubuhnya. Sebenarnya dia sama sekali tidak puas karena para bangsawan bisa sekuat ini cuma modal keturunan. Tapi hebatnya, ini malah bikin dia makin semangat. Dia bertekad melampaui semua orang, termasuk bangsawan. Colin terus memaksa tubuhnya sampai akhirnya pingsan. Pagi harinya, Colin keluar dari kamarnya dan melihat para senior sudah sibuk bekerja. Dia meledek mereka, bilang tumben pada bangun pagi, padahal dia ngira bakal diserang diam-diam semalaman. Para pelayan itu cuma bisa bungkam karena mereka ogah babak belur lagi dihajar oleh Colin. Seperti kejadian kemarin, Colin tersenyum sinis, menganggap mereka beruntung tidak cari mati. Colin lalu menatap jendela statusnya dan menyadari bahwa dia akhirnya berhasil mendapatkan kekuatan sihir tingkat pemula, sementara ilmu berpedangnya sudah level Grandmaster. Colin tersenyum puas karena kerja kerasnya membuahkan hasil luar biasa sempurna. Setelah itu, Colin menguap dengan gaya santai, bilang dia capek habis latihan semalaman. Jadi dia mau cari sarapan dulu. Senior-seniornya kesal setengah mati, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, pasukan penjaga tiba di barak, dan para pelayan langsung menunduk ketakutan pada mereka dan si botak yang merupakan wakil kapten. Seorang pelayan yang sedang mengambil air tidak sadar mereka datang. Salah satu penjaga langsung mengamuk, menandang dada pelayan itu sekuat tenaga dan membentaknya agar tidak menghalangi jalan. Air yang dibawanya tumpah tepat di atas sepatu si kapten. Tahu nyawanya terancam, pelayan itu langsung sujud dan memohon ampunan karena dia sungguh tidak sengaja dan tidak melihat jalan. Kapten itu sok baik, ikut berlutut di depan pelayan tersebut sambil bilang dia sama sekali tidak marah. Sekarang perhatikan baik-baik, pelayan ini mengira dia selamat.
Tapi si botak malah minta matanya karena dianggap tidak berguna. Tanpa ragu dan ampun, dia mencongkel mata pelayan itu dengan sangat sadis. Pelayan lain cuma bisa gemetar melihatnya. Salah satu penjaga sombong lalu menyuruh mereka semua berlutut dan menunduk saat semua orang patuh. Colin malah berjalan santai seolah tidak terjadi apa-apa, dia asyik mikirin makanan. Pelayan yang tangannya ditebas Colin kemarin langsung cari muka dan mengadu pada si botak soal kesombongan Colin. Dia menunjuk Colin sebagai pelaku yang memotong tangannya. Memperingatkan kapten agar berhati-hati karena bocah itu benar-benar monster gila. Bukannya mendengarkan, kapten itu malah memanggil Colin. Colin berbalik dengan santai dan bertanya apa kapten itu juga mau tangannya buntung. Si penjaga itu balas mengancam, bilang kalau pasukannya tidak selemah Darius atau Katrina. Para penjaga langsung menghunuskan pedang, mengepung Colin, dan menyuruhnya memotong tangannya sendiri sebelum mereka yang menebasnya. Karena mereka memilih jalur kekerasan, Colin juga memberi pilihan maut. Mau mempertahankan lengan atau kepala kalian? Sang kapten tiba-tiba merubah rencananya, bilang mereka ogah mengotori tangan demi kroco sepertinya. Sebagai gantinya, ada orang lain yang bakal menghadapinya, dan orang itu adalah mantan juara arena budak bernama Dak. Ternyata Dak adalah penjaga cadangan tingkat menengah. Tapi dia bukan orang asing bagi Colin. Colin cukup terkejut bertemu Dak di situasi seperti ini, karena di kehidupan sebelumnya, mereka itu teman akrab. Melihat luka barunya, Colin langsung sadar Dak habis dipukuli para penjaga itu. Colin bertanya, apakah Dak akan bertarung demi si kapten? Dak mengarahkan pedangnya, menegaskan aturan bahwa pelayan tingkat rendah harus selalu patuh pada tingkat menengah dan junior patuh pada senior. Dak bersikeras pelanggar aturan harus dihukum. Colin balik bertanya, apa dia tidak boleh melawan meski diperlakukan seperti sampah? Pertanyaan tajam ini menghantam batin Dak sampai dia kehabisan kata-kata. Dak mematung, dan sebelum ada yang sadar, Colin melesat melewatinya dan merebut pedangnya. Hanya dalam sekejap mata, Colin sudah menodongkan pedang tepat di leher sang kapten. Penjaga lain panik histeris, tidak paham gimana monster ini bisa secepat itu melesat. Bahkan Dak, kalian pasti merinding lihat ini kan? Colin melesat dan mencuri pedangnya dalam sekejap. Meski lehernya sudah di ujung maut, kapten itu masih sok jagoan, membentak. Menantang Colin, dia bawa-bawa nama Fred, bilang kalau dia dilukai. Colin bakal jadi musuh besar Fred dan seluruh pelayan elit. Colin menatap sekeliling, melihat tatapan aneh para pelayan, jadi dia memutuskan mundur. Kapten bodoh itu mengira gertakannya berhasil, dan mengancam tidak akan melepaskan Colin begitu saja, tapi dia punya urusan lain sebelum menghabisi Colin. Tiba-tiba, para penjaga menyayat punggung Dak sebagai hukuman, karena mengecewakan bos mereka. Belum puas, mereka juga menusuk tangan Dak dengan pedang. Mengejeknya membuang kesempatan emas. Melihat Dak disiksa seperti itu, kesabaran Colin langsung habis. Dia mengamuk ganas dan menebas kepala penjaga sialan itu tanpa ampun. Kapten itu memanfaatkan momen untuk menyerang dari belakang. Tapi kecepatan refleks Colin di luar nalar, dia langsung memotong pedang sang kapten. Dak memperingatkan bahwa tebasan berikutnya bakal memutus kepalanya. Saat Colin mengayunkan pedang untuk mengakhiri nyawanya, kejadian gila terjadi. Dak malah melindungi si kapten. Dak menahan serangan Colin, membuat Colin bingung kenapa temannya masih membela sampah itu. Dak mendorong Colin mundur, menyuruhnya berhenti membuat masalah. Dengan tangan yang sudah berlumuran darah, memegang pedangnya menahan sakit. Tidak tega melihat Dak menderita, Colin melepaskan kapten itu. Tapi bersumpah tidak akan ada ampunan di lain waktu. Colin menyuruh penjaga minggat. Setelah mereka pergi, Colin mengonfrontasi Dan, kenapa dia rela jadi anjing suruhan padahal kekuatannya jauh di atas mereka. Dak cuma berpaling, bilang Colin sudah tamat karena menentang kapten gila itu. Soal alasan kenapa dia bertingkah bodoh, Dak menolak menjelaskan karena menganggap umur Colin tak lama lagi. Dak melempar pedangnya, menyuruh Colin menyimpannya, karena senjata itu cuma bawa sial buatnya. Tak disangka, kapten sampah itu malah menenggelamkan kepala Dak ke kendi air. Bukannya berterima kasih nyawanya diselamatkan, Dak meminta maaf tapi malah dibanting ke lantai layaknya sampah kotor. Seorang bawahan bertanya,
Apa kapten bakal melepaskan Colin begitu saja? Tapi si kapten tersenyum licik, merencanakan kebusukan lain. Dia menyuruh bawahannya menyebar rumor bahwa Colin menantang perang para pelayan elit. Tujuannya mencabut status Colin dan membuatnya benar-benar terisolasi tanpa teman. Di sisi lain, Colin masih frustrasi memikirkan kenapa tidak menolak melawan takdir. Waktu makan pun tiba. Para pelayan tinggi dihidangkan makanan super mewah, sementara pelayan menengah dapat porsi lumayan. Sialnya, pelayan rendahan harus antre demi makanan sisa yang mirip sampah. Colin yang kelaparan ikut antre untuk mengambil jatahnya. Jadi, apa kalian siap melihat pembalasan Colin? Pelayan dapur itu menolak memberinya makan, merampas piringnya, dan melempar makanannya ke panci. Colin berbalik dan menyadari, ikuti terus kalian bakal lihat aksi gila. Para pelayan menatapnya aneh, tapi alih-alih ribut, dia melakukan hal mengejutkan. Dia melewati pelayan tingkat menengah dan langsung masuk ke ruang makan. Khusus pelayan tingkat tinggi, jelas semuanya shock. Colin sampai di area makan, bahkan menyingkirkan dua pelayan yang menghalanginya. Para pelayan wanita langsung teriak, minta seseorang buat mengusir Colin dari sana. Colin santai saja berjalan ke meja, mengambil makanan kesukaannya. Sementara pelayan lain mengerubunginya dan memarahi kelakuannya. Colin cuek bebek, sampai akhirnya Cornell muncul dan menegurnya. Dia bilang Colin sedang berada di tempat pelayan elit makan. Tetap saja, Colin sama sekali tidak peduli. Dan pelayan lain langsung menuntut Cornell agar segera menghukum kelancangan. Cornell sadar situasinya bakal kacau kalau tidak cepat diatasi. Jadi dia beralasan kalau ini cuma salah paham. Mengingat Colin masih anak baru dan belum tahu aturan di sana. Cornell menyuruh Colin mengikutinya. Para pelayan lain cuma bisa bengong kecewa melihat Cornell membawa Colin pergi tanpa hukuman apa. Di tempat sepi, Cornell langsung bertanya apakah Colin lupa aturan wajib patuh pada atasan, dan Colin dengan santai mengiyakannya. Tapi, dia segera mengingatkan Cornell kalau Darius pernah berjanji akan memberi semua hadiah sesuai dengan kemampuan mereka yang sebenarnya. Dan dengan kekuatannya saat ini, dia merasa berhak mendapat makanan yang jauh lebih layak. Tiba-tiba, Cornell bilang kalau dia menerima tawaran Colin yang sebelumnya dan memastikan akan membantu aktivitas hariannya mulai sekarang. Sebagai gantinya, Cornell ingin Colin mencari mata-mata yang bersembunyi di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sinyal berburu, dan Colin kaget melihatnya. Dia bertanya pada Cornell, kenapa Darius pergi ke area perburuan pagi-pagi. Begini, Cornell menjelaskan kalau ada laporan tentang sesuatu yang sangat aneh di dalam hutan gelap di dekat mereka, dan Darius berencana menyelidikinya sekalian saat berburu. Begitu mendengar misi ini punya hubungan dengan hutan gelap itu, Colin langsung terlihat sangat tertarik. Sekarang perhatikan baik-baik, disinilah aksi aslinya dimulai. Colin sudah ada di hutan gelap, memburu rusa hitam bermata merah. Sembunyi di semak, dia melepaskan tembakan presisi dengan 3 panah sekaligus, dan rusa itu langsung tumbang. Setelah menumbangkan mangsanya, Colin keluar dari semak dan membedah rusa itu dengan pisaunya. Kejutan buatnya, dia menemukan sebuah inti monster di dalam tubuh rusa itu. Biasanya, inti monster diproses menjadi kalung atau aksesoris. Tapi menurut buku sihir Grimoire, benda ini juga bisa diracik jadi ramuan atau item spesial untuk meningkatkan kekuatan seseorang, tapi efeknya tergantung jenis dan tingkatan monsternya. Dilihat dari dekat, Colin tahu inti yang dipegangnya ini level bawah. Ya, lumayanlah kalau cuma buat bikin ramuan mana sebelum masuk ke hutan. Colin sempat bilang ke Cornell soal niatnya masuk area perburuan. Cornell jelas kaget mendengarnya, soalnya setelah kejadian aneh di hutan gelap itu, cuma pasukan penjaga, satria elit, atau staf resmi yang boleh masuk. Tapi Colin menemukan celah aturan, bilang dia bebas masuk asalkan dia datang bersama pasukan penjaga. Colin lagi asik mengobrak-abrik isi perut rusa saat Dak muncul dengan napas terengah-engah. Rupanya, dari tadi dia sibuk berputar-putar mencari Colin yang tiba-tiba saja menghilang. Dak nyaris tidak percaya melihat Colin berdiri di atas bangkai rusa. Karena cuma bangsawan dan pelayan tingkat menengah yang boleh berburu, Colin pura-pura tuli dan meminjam pedangnya begitu saja. Colin menusukkan pedang itu ke rusa, lalu bilang ke Dak kalau masalahnya beres. Karena kelihatannya Dak
yang berhasil menumbangkan rusa tersebut. Dak langsung teriak frustrasi. Pada Colin, bilang logika bodohnya tidak akan berhasil. Belum ada sejam bareng Colin, Dak sudah mau gila rasanya. Dia menyalahkan Cornell karena memasangkannya dengan orang ini dan sama sekali tidak paham apa isi kepala-kepala pelayan itu. Dak lagi sendirian waktu Colin tiba-tiba muncul dan ngaku baru dapat misi rahasia dari Cornell. Apalagi Colin memegang belati Cornell sebagai bukti nyata. Intinya, mereka harus pergi ke area perburuan untuk membantu penyelidikan Darius, sekaligus mengamankan bahan makanan selama di sana. Dak benar-benar tidak percaya betapa sial nasibnya harus berpasangan dengan pembuat masalah parah seperti Colin. Tapi, Dak memutuskan untuk fokus saja pada misinya sekarang. Beberapa saat kemudian, Dak mulai memotong daging rusa itu dengan niat membawa semuanya pulang. Berharap bisa membuktikan dirinya layak jadi anggota resmi. Tapi sebelum dia sadar apa yang terjadi, Colin rupanya sudah mengambil sebagian daging dan asik membakarnya. Dak membeku syok melihat kelakuan ini dan bertanya apa yang sedang Colin lakukan. Dengan santai Colin menjawab dia sedang bakar daging, tapi Dak langsung memprotes, bilang, "Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Nekat banget. Makanan itu kan buat Darius, bukan buat dimakan sembarangan." Tapi Colin nyantai menggigit sepotong besar, bilang dagingnya masih banyak. Dia menyodorkan daging ke arah Dak, menyuruhnya ikut makan. Dak mencoba menolak tawaran itu, tapi Colin mengingatkan kalau dia cuma makan 3 hari sekali. Lagi pula, dia meyakinkan Dak kalau Dak pasti bakal dihukum juga gara-gara membiarkan senjatanya diambil. Sebagai gantinya, Colin menyarankan agar dia makan sampai kenyang. Colin menambahkan kalau Dak takkan bisa melindungi kepala keluarga dengan perut keroncongan, sambil meyakinkannya kalau dia tidak akan cerita ke siapapun. Dia mendekatkan daging itu ke hidung Dak, dan pertahanannya runtuh, memaksanya menyambar potongan besar. Daging itu, Dak lari ke pojok dan melahap dagingnya rakus seperti anjing, sambil meyakinkan dirinya sendiri kalau ini demi kebaikan keluarga. Melihat cara Dak makan, Colin tahu dia sangat kelaparan. Kesempatan ini dipakai Colin buat nanya kenapa dia selalu nurut saja disuruh penjaga lain, padahal dia jauh lebih kuat. Dak menjawab kalau kuat saja tidak ada artinya, karena ketaatan pada dewa akan memberi mereka kemuliaan. Berharap bisa berinkarnasi jadi bangsawan di kehidupan selanjutnya. Dia cerita betapa keras usahanya untuk jadi pelayan tingkat menengah demi adik perempuannya di desa, agar adiknya punya kakak yang bisa dibanggakan. Sambil membentak Colin, dia bilang tawaran Colin sama saja menyuruhnya membuang semua yang sudah dia perjuangkan mati-matian. Dak mengaku tidak paham kenapa Darius mementingkan sistem prestasi. Tapi jadi pelayan saja sudah beruntung. Dak percaya mereka cuma perlu kerja keras tanpa banyak tanya. Colin langsung mematahkan logikanya. Bilang dia terlalu melebih-lebihkan kekuatan suci para bangsawan, padahal itu murni cuma sihir biasa. Dak langsung membalas, kalau memang itu sihir murahan, coba saja keluarkan 1 atau 2 mantra. Colin malah bikin dia jantungan. Bertanya apa jadinya kalau dia bilang dia sungguhan bisa pakai sihir. Perhatian Dak langsung tersita sepenuhnya dan menatap lurus ke mata Colin untuk memastikan hal itu. Sebelum obrolan mereka makin dalam, sebuah jeritan ngeri dari kejauhan tiba-tiba memecah suasana dan mengalihkan perhatian mereka berdua. Ternyata, jeritan itu berasal dari regu penjaga yang lagi dibantai sekawanan serigala api. Pasukan itu kewalahan dihajar jumlah serigala yang gila-gilaan, dan ketua regu mereka, Glenn, tidak habis pikir dia bisa sekarat cuma lawan monster liar begini. Dia sempat menahan serangan serigala yang mengincarnya, lalu menebas monster itu sampai mati. Tapi mendadak, dia langsung dikeroyok habis-habisan. Saat dia sudah pasrah mau mati, rentetan panah meluncur entah dari mana, menumbangkan serigala yang mengepungnya. Yap, penyelamat mereka tidak lain adalah Colin dan Dak. Colin mengenali serigala api itu. Monster super mahal yang 1 ekornya saja sudah cukup bikin orang hidup foya-foya berbulan-bulan. Tapi bagian yang paling penting dari semua itu adalah serigala itu punya inti monster kuat yang dia incar. Mendadak semangat, Colin siap membantai setiap serigala di sana demi panen inti monster. Tanpa ragu sedetik pun, dia melesat ke arah serigala itu, bikin Green shock berat. Buat Colin, serigala-serigala ganas ini cuma mainan, karena level mereka beda jauh
Dia menghabisi mereka dengan gampang, melepaskan tembakan panah beruntun, mematikan. Gila kan? Percaya deh, kalian bakal terus nungguin kelanjutannya. Satu serigala nekat menyergap Colin dari belakang, tapi dia santai menghindar. Colin sampai heran mereka masih berani menyerang padahal situasinya sudah jelas. Sini kumpul, kita tonton si Colin unjuk gigi. Saat serigala itu melompat, Colin menendang titik lemahnya dengan sangat keras sampai monster itu terbang jauh, bikin para penjaga melongo kaget. Colin sama sekali belum selesai, dia langsung menghabisi serigala itu pakai satu panahan super akurat. Serigala lainnya sadar kalau Colin adalah ancaman terbesar, dan mereka langsung mengincar cowok kita ini. Tapi mereka cuma cari mati. Glenn sampai kehabisan kata-kata. Karena timnya setengah mati lawan serigala, si Colin malah asyik main-main. Satu serigala yang ngamuk langsung melompat untuk menyerang Colin dengan gelombang api. Dengan santai Colin melompat ke udara untuk menghindar. Dia membalas dengan menembakkan hujan panah ke arah serigala itu. Lalu melesat maju dan menendangnya kuat-kuat ke tanah sampai tewas. Colin baru mau bersantai. Tiba-tiba ada panah melesat di sebelah kepalanya. Baru saja dia mengira panah itu untuknya. Ternyata panah itu menusuk seekor serigala yang mau menerkamnya dari belakang. Ternyata Dak baru saja menyelamatkannya, dan dia menyuruh Colin untuk tetap waspada. Colin cuma mengedipkan mata dan memberi jempol buat kerja bagusnya. Dengan kerja sama ini, mereka berhasil membersihkan sisa serigala. Glenn memuji mereka berdua, bilang kalau kemampuan mereka luar biasa. Glenn lalu bertanya siapa majikan mereka, dan Dak menjawab kalau mereka bawahan Darius. Dak mengenalkan diri sebagai penjaga cadangan, lalu membongkar fakta kalau Colin cuma pelayan rendahan. Dia juga bilang kalau mereka datang sebagai bantuan karena ada perintah langsung dari Colonel. Glenn dan timnya benar-benar shock mendengar status mereka. Anak buah Glenn gengsi banget karena nyawa mereka diselamatkan oleh pelayan rendahan. Tapi di saat mereka masih sibuk ngomel gengsi, Colin cuek saja memandang inti monster. Ternyata inti serigala itu punya tingkat menengah. Colin yakin banget dia bisa dapat apa yang dia mau, asalkan dia benar-benar mengikuti prosedur buku sihir. Tiba-tiba, si cowok besar dari tim Glenn, Marvin, meneriaki Colin. Bertanya siapa yang memberinya izin menyentuh monster itu. Glenn buru-buru menengahi dan menyuruh anak buahnya merelakan monster itu buat Colin, karena prioritas mereka sekarang adalah Darius. Tapi Colin ogah diam saja dipanggil bocah. Dia langsung menyindir pedas kalau bocah ini baru saja menyelamatkan nyawanya. Marvin langsung naik pitam, tapi untung ditahan oleh Glenn dan Sarah, cewek di tim itu. Colin sebenarnya kenal baik trio ini dari kehidupan sebelumnya. Di masa lalu, rupanya trio ini dan Cornell adalah sekutu paling setia Darius. Dulu mereka semua tewas tragis saat sedang menyelidiki hutan lebat yang sangat suram ini, yang akhirnya memicu hilangnya kekuatan Darius. Colin bersyukur dia ada di sini sekarang, karena dia bakal mengubah takdir mereka supaya semuanya selamat. Melihat Marvin masih ngamuk, Dak buru-buru maju, menyuruh mereka santai, karena Colin itu anak baru yang belum paham aturan. Sarah malah balas menghina Dak, memanggilnya anjing suruhan Katrina, dan menyuruhnya untuk diam. Di pojokan, saat Glenn dengar Colin itu anak baru, dia langsung sadar. Ini pasti cowok gila, yang berani bilang ke Katrina kalau dia bakal jadi penguasa. Glenn mengakui kekuatan Colin luar biasa, tapi dia memperingatkan Colin bakal menyesal kalau tidak membuang ambisinya. Glenn lalu pamit undur diri karena timnya masih punya satu misi penting dan dia sangat berterima kasih atas bantuan Colin. Tapi tiba-tiba aura bahaya yang sangat pekat menyelimuti area itu, dan tanpa disangka-sangka, sang Raja Serigala Api muncul membawa kawanannya. Nah, perhatikan bagian ini teman-teman, ini momen krusialnya. Tim Glenn langsung panik, karena Raja Serigala Api ini jelas monster yang tidak bisa diremehkan. Parahnya lagi, sang Raja datang, membawa pasukan bantuan, dan satu serigala langsung menerkam Glenn. Glenn membeku ketakutan, pasrah menunggu diinjak ke tanah. Tapi tebak siapa yang datang? Colin kembali menyelamatkannya, membuat Glenn benar-benar bertanya siapa Colin sebenarnya. Colin tersenyum santai, mengingatkan Glenn kalau dia baru saja menyelamatkannya lagi. Colin lalu mencoba menebas sang Raja Serigala, tapi serangannya ditangkis telak. Dia langsung terdorong mundur,
Dengan keras, dan Colin sadar kalau dia tidak bisa mengalahkan monster ini cuma dengan ilmu pedang. Biasa, melihat Colin terlempar, Sarah dan Glenn panik bertanya kondisinya, mengingat Raja Serigala Api adalah lawan gila yang sudah membantai banyak elit kekaisaran. Kawanan serigala itu kini sudah mengepung mereka dari segala arah. Marvin berteriak frustrasi, bertanya ke bosnya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Melawan serigala biasa saja sudah bikin repot setengah mati. Apalagi sekarang sang raja sendiri yang mengincar nyawa mereka. Di saat genting begini, Colin santai bilang ke Marvin buat tidak usah mempedulikan serigala api biasa, karena mereka cuma boneka sang raja. Colin menjelaskan kalau serigala api itu cuma mengikuti perintah murni dari raja mereka. Jadi mereka sama sekali tidak punya kehendak bebas. Intinya, kalau mereka membunuh sang raja, kroto-krotonya bakal langsung bubar. Glenn terbelalak kaget saat sadar kalau Colin benar-benar menyarankan mereka melawan sang raja. Dak juga setuju dengan Glenn. Bilang mustahil mereka bisa mengalahkan monster yang elit kekaisaran saja gagal sentuh. Seolah situasi ini belum cukup parah. Dak memperlihatkan pedang mereka yang sudah pada hancur. Tapi Colin dengan berani bilang, mereka tidak akan pernah tahu hasilnya kalau belum mencoba. Glenn setuju, karena sekarang semua pilihan ujung-ujungnya menuntut mereka untuk bertarung demi hidup. Meski begitu, Sarah merasa menembus belasan serigala api demi sampai ke raja itu diisi bunuh diri. Colin langsung menyela, bilang kalau mereka tidak perlu repot-repot, karena peluang emas akan segera datang. Kalian dan aku pasti menahan napas di sini. Tiba-tiba, Raja Serigala itu mengom super keras dengan aura membunuh yang mengerikan. Auman ini adalah perintah sang raja agar pasukannya menyerang tim. Glenn menyuruh anak buahnya bersiap menyerang balik. Tapi Colin menyuruh mereka tetap tenang karena mereka harus memancing para serigala. Lebih dekat lagi, Marvin berteriak marah, bertanya siapa yang kasih Colin hak buat jadi bos. Tapi Glenn menyuruh Marvin diam, karena mereka tidak punya waktu untuk berantem sendiri. Jadi mereka bakal ikuti saja rencana gila Colin ini. Colin lalu menyuruh Dak untuk mengikutinya, dan tentu saja Dak langsung bingung. Saat dia ragu, Colin bertanya apakah dia siap jadi kakak hebat yang bisa dibanggakan adiknya atau tidak. Kata-kata Colin menusuk tajam, membuat Dak langsung teringat pada adiknya, Erica. Saat serigala-serigala itu makin mendekat, Colin menyuruh timnya untuk diam dan membiarkan musuh masuk ke perangkap. Begitu posisinya pas banget, Colin menyuruh Glenn untuk membutakan serigala yang menyerang pakai skill pedang Temeng Suci. Glenn tanpa ragu langsung mengeksekusinya. Saat serigala-serigala itu buta sejenak, Colin berteriak menyuruh Marvin meledakkan mereka pakai skill tebasan dewa. Marvin mengikuti perintahnya, dia melompat tinggi ke udara, lalu menghantam tanah dengan ledakan dahsyat yang membuat para serigala terbang berhamburan. Semua taktik ini sudah dihitung presisi oleh Colin. Dia menyuruh Sarah membuka jalan dengan jurusnya, si pedang hantu. Sarah menuruti perintah Colin, menebas belasan serigala itu. Glenn benar-benar kaget luar biasa melihat betapa hafalnya Colin dengan jurus-jurus spesifik. Mereka, berkat Sarah yang membuka jalan. Colin akhirnya bergerak maju, menyuruh Dak mengikutinya. Sarah sempat-sempatnya mengejek Dak lagi, memanggilnya anak anjing, dan menyuruhnya jangan bikin malu. Sambil berlari kencang menuju sang raja, Dak bertanya, apa rencana gilanya? Colin menjelaskan kalau si raja ini selalu mengandalkan rasa takut musuhnya. Tapi kalau ada musuh yang maju tanpa rasa takut sedikit pun, Colin yakin si raja bakal gentar juga. Sama persis seperti sifat manusia. Dak masih loading mencerna maksud kalimat itu. Colin cuek saja, lalu memberitahu Dak kalau raja ini tidak mempan diserang pakai ilmu pedang. Seketika Dak sadar 100% kalau Colin mau pakai sihir melawan raja serigala api. Tanpa ragu sedikit pun, Colin mengaktifkan monolane-nya untuk mempersiapkan sihirnya. Begitu semua segalnya siap, Colin menciptakan bunga es raksasa dan menembakkannya lurus ke raja serigala. Dak melongo tak percaya, karena awalnya dia pikir Colin cuma membual soal kemampuan sihirnya. Setelah ledakan pertama, Colin meledak raja serigala. Nah, kalian dan aku tahu ini bakal makin gila. Si raja serigala masih kokoh berdiri, tapi ini malah bikin sini kumpul bareng gue.
Kita lihat Duck melompat dan menusuk hidung Wolf King pakai pedangnya. Colin menyuruhnya terus menekan. Saat serigala itu sibuk meronta melawan Duck, Colin punya banyak waktu buat menyiapkan serangan super mematikan. Wolf King cuma bisa melotot ngeri saat serangan itu menghantam dan menembus tubuhnya bagaikan pisau tajam, dan dengan pukulan telak itu, mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan si serigala. Sisa kawanannya langsung lari kocar-kacir. Duck benar-benar shock berat melihat Colin ternyata punya sihir. Glenn dan timnya lalu muncul, berterima kasih, karena Colin sudah menumbangkan monster gila itu. Marvin takjub dan kaget banget mereka bisa mengalahkan monster sebesar itu. Colin dengan santai merendar, bilang kalau rencana mereka berhasil dan dia nggak tahu apa jadinya kalau mereka tidak membantu. Sarah melihat pecahan es di tanah dan mulai curiga Colin punya sihir. Tapi yang lain malah nggak sadar. Marvin lalu tertawa ngakak, bilang Colin mengingatkannya pada masa muda Darius yang gagal. Sarah lalu menjelaskan kalau mereka dulunya adalah anggota Lionheart Knight yang dipimpin Darius. Namun, setelah ordo kesatria hebat tersebut dibubarkan, sisa anggotanya menjadi kesatria elit. Sarah mengejek Duck lagi, menyebutnya sebagai anjing nenek sihir tua. Duck yang kebingungan akhirnya emosi dan langsung bertanya pada Sarah apa maksud perkataannya. Karena namanya itu Duck dan bukan anjing peliharaan siapapun. Marvin lalu berbisik, menjelaskan kalau Sarah memang sering memanggil Katrina nenek sihir tua karena alasan tertentu. Mendengar hal itu, langsung sok berat, dia nggak percaya ada orang yang seberani itu memanggil nyonya rumah dengan sebutan nenek sihir. Mereka berdua pun akhirnya malah ribut tak karuan, memperdebatkan soal apakah Sarah itu wanita dewasa atau gadis muda. Saat mereka berdua sibuk bertengkar lucu, Colin teringat kenangan manis bersama Duck di kehidupan sebelumnya. Tapi tiba-tiba, sang perusak suasana, Fred, mendadak muncul dan membentak menanyakan apa yang sedang terjadi. Semua orang langsung kaget setengah mati karena kehadirannya yang tak terduga. Duck dan yang lainnya buru-buru berlutut hormat, dan Fred sok bilang dia buru-buru datang karena mendengar keributan. Lalu dia melihat tumpukan mayat serigala api di tanah dan langsung bertanya pada Glenn. Glenn pun jujur menceritakan bahwa saat mereka sedang menyelidiki hutan, mereka diserang kawanan serigala dan diselamatkan oleh Duck dan Colin. Di momen inilah Fred baru sadar kalau Colin ada di situ. Colin sendiri asik memunguti inti monster, makanya dia diam saja saat Fred muncul. Glenn lalu memuji Duck dan Colin habis-habisan, menyarankan agar pencapaian luar biasa ini segera dilaporkan kepada sang kepala keluarga demi penghargaan. Begitu mendengarnya, Fred langsung panik. Dia sadar posisinya sebagai pewaris bisa terancam kalau ayahnya tahu soal kehebatan Colin. Fred hampir meledak karena marah dan cemburu, tapi tiba-tiba matanya menatap Duck. Nah, perhatikan baik-baik, disinilah pikiran gilanya muncul. Fred menatap Duck dan mengingatkan kalau pelayan rendahan yang masuk ke arena berburu itu sudah melanggar aturan keras. Dia lanjut memaki Duck, bilang kalau adiknya pasti sangat kecewa melihat kelakuan buruknya ini. Colin lalu menyela dengan tajam, menyebut Duck jauh lebih berharga daripada Fred, yang cuma anak manja yang bisanya cuma menangis nadu ke ibunya. Colin menatap tajam Fred, menyebutnya sebagai produk gagal seperti biasa. Sarah sampai nyaris pingsan karena menahan tawa saat mendengar hinaan telak itu. Fred langsung naik pitam, memastikan apakah telinganya nggak salah dengar. Tapi Colin belum selesai. Dia bilang bawahan Fred berlutut bukan karena menganggapnya pemimpin yang hebat atau berwibawa. Dia menegaskan mereka cuma pura-pura hormat karena ibunya adalah Katrina sang Countess. Para penjaga dan pelayan di sana benar-benar melongo tak percaya melihat betapa liarnya mulut si Colin. Colin malah terus meledak, bilang pasti anaknya bisa bertingkah sombong berkat nama besar orang tua. Fred membalas dengan amarah, mengingatkan Colin kalau dia punya hak buat membunuhnya dalam sekejap, dan Colin mengangguk setuju. Tapi lucunya, Colin tetap menghinanya. Dia bilang Fred pasti harus minta izin dulu ke ibunya sebelum berani melakukan itu. Ucapan bernada mengejek itu akhirnya bikin kesabaran Fred habis. Dia ngamuk dan langsung memerintahkan pasukannya mengikat Colin. Tiba-tiba, sekelompok pria bertopeng muncul entah dari mana, mengunci Colin dengan rantai besi.
dan satu orang menempelkan pisau mematikan di lehernya. Sarah dan pasukannya langsung mengenali siapa kelompok yang baru datang ini. Ternyata, mereka adalah pasukan pembunuh bayaran dan penyusup profesional yang dipelihara keluarga Katrina. Sarah mengakui kelompok ini sangat mengerikan sampai para bangsawan pun gemetar mendengar nama. Sarah heran kenapa Katrina mempercayakan keselamatan putra manjanya pada pembunuh berdarah dingin seperti mereka. Glenn lalu berlutut, memohon agar Fred tidak gegabah karena Colin dan Doug dikirim langsung oleh Thornell untuk membantu investigasi penting ini. Fred lalu menatap Glenn dengan amarah, menuduhnya berkhianat. Pertanyaan memojokkan itu membuat Glenn gugup tak bisa berkata-kata. Melihat situasi yang semakin kacau, Colin menyuruh Glenn untuk tidak ikut campur. Dia menyuruhnya pergi mundur dan laporkan saja hasil investigasi hutan itu pada Darius. Sarah langsung paham kalau Colin sebenarnya sedang menyelamatkan nyawa mereka berdua. Karena mereka tak bisa memihak siapapun, Sarah menyarankan agar mereka mundur perlahan. Glenn menuruti saran Colin dan pergi mengalar, membuat Fred kini memegang kendali penuh. Fred lalu mengejek Colin, bilang kalau sekarang dia sama sekali tak berdaya dan nyawanya sepenuhnya ada di tangannya. Tapi Colin malah menantangnya balik, menyuruhnya membunuh dan berhenti membuang waktu. Fred tersenyum licik, mendapat ide gila, lalu memanggil Doug. Dia memberikan senjatanya pada Doug, bilang kalau setiap tindakan ada konsekuensinya. Dia memaksa Doug mengambil pedang itu dan membunuh Colin sendiri. Jika Doug melakukannya, Fred berjanji akan melupakan semua pelanggaran ini. Nah, di kehidupan Colin sebelumnya, kalian pasti mikir ini situasi baru kan? Tebak lagi. Sebulan sebelum invasi iblis, Colin dan Doug ditangkap sekawanan orc. Setelah disiksa habis-habisan, Raja Orc punya ide sakit jiwa Doug diikat paksa, dan Raja Orc menyuruh Colin membunuh Doug dengan tangannya sendiri demi membebaskan semua sandera lainnya. Colin terpaksa memegang pedang. Dihadapkan pada pilihan mustahil antara menyelamatkan nyawa ratusan orang atau membiarkan sahabat baiknya mati. Saat Colin berjalan gemetar mendekati Doug dengan pedang, Doug malah mulai menceritakan masa lalunya yang tragis. Tentang adiknya sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa, Darius sempat merawatnya. Tapi atas perintah jahat Katrina, Erica dibuang ke kediaman keluarga Williams. Doug hanya bisa berdoa adiknya aman di sana, dan memohon pada Colin agar mau menjaga adik perempuan kesayangannya. Setelah dia mati nanti, dia curhat kalau adiknya itu sangat susah makan, tapi melarang Colin terlalu memanjakannya. Doug juga memohon agar Colin berbohong dan bilang pada adiknya kalau dia berhasil menjadi kesatria sungguhan. Mendengar cerita pedih itu, Colin saat itu cuma bisa menangis meminta maaf. Dan sekarang di kehidupan ini, peran mereka terbalik. Karena Colin yang kini berada di ujung padang mematikan, Fred menyadari tubuh Doug yang bergetar ragu dan langsung membentaknya kenapa dia diam saja. Doug membalas sambil menangis kalau tanpa bantuan Colin, mereka semua pasti sudah mati. Makanya sangat mustahil baginya membunuh pahlawannya sendiri. Fred yang licik malah memanfaatkan titik lemah Doug. Bilang kalau Erica pasti sangat kecewa melihat kakak kandungnya lebih memilih orang asing dibanding nyawa adiknya sendiri. Doug terus membantah keras kalau dia takkan pernah meninggalkan adiknya. Tapi Fred malah memanasinya, menceritakan rumor soal Erica beberapa hari lalu. Ternyata, Erica selama ini hidup kelaparan demi menabung demi membelikan pedang buat sang kakak. Saking parahnya, dia sampai pingsan karena kelelahan ekstrim. Pertahanan mental Doug hancur berkeping-keping mendengarnya. Dan Fred menambah bumbu beracun kalau dia takkan bisa menyelamatkan Erica kalau dia tak mau menurutinya sekarang. Doug jatuh berlutut, menangis memohon pada Colin untuk menyelamatkan adiknya. Dan Fred dengan kejam menyuruhnya segera menusuk Colin jika ingin adiknya tetap aman. Di momen setegang itu, Colin malah tertawa keras seperti orang gila. Bikin Fred bingung bukan kepalang. Dia bertanya apa yang lucu, dan dengan bangga Colin menyombongkan diri kalau dia takkan mati di tangan pengecut. Colin lalu mengusulkan ide gila, meminta Fred mengizinkannya dan tak bertarung sampai mati saja. Colin mencoba meyakinkan Fred, memanasinya, kalau itu bakal jauh lebih seru daripada melihat tak cuma menangis ketakutan. Fred pun berpikir sejenak, merasa tak rugi, dan menyuruh pembunuhnya melepaskan Colin.
Jadi menurut kalian apa yang bakal terjadi? Pastikan kalian tonton sampai habis ya. Mari kita mulai. Kalian dan aku bakal melihat aksi yang sangat gila di sini. Begitu bebas, Colin langsung menarik pedangnya dan menodongkannya ke Dak. Tentu saja Dak shock berat. Dia benar-benar bingung dan tidak tahu apakah Colin ini serius atau cuma sedang acting doang. Dak masih mematung. Lalu Fred memanas-manasinya agar dia tidak mengecewakan adik perempuannya. Kata-kata pedas itu terus terngiang di kepalanya berulang-ulang. Tepat saat Colin tiba-tiba melesat maju ke arahnya dengan tebasan pedang, Dak nyaris tidak bisa menghindar dan langsung terpental mundur gara-gara kecepatan. Plus kekuatan Colin yang gila-gilaan, Colin terus menyerang tanpa henti, membuat Dak shock berat. Tepat saat itu, Colin bilang bahwa dia terpaksa menyerangnya gila-gilaan karena dia juga sama sekali belum niat untuk mati. Mendengar itu, Dak akhirnya sadar dan kembali fokus, lalu menangkis serangan brutal Colin dan memaksanya melompat mundur. Colin dengan gaya sok asik bilang akan mengakhiri duel ini dalam 3 jurus. Dak membalas dengan emosi, bilang ke Colin kalau dia bahkan tidak butuh 3 jurus. Cukup 3 detik saja, kedua petarung itu mengambil jeda untuk menganalisis satu sama lain sebelum akhirnya kembali bergerak menyerang. Mereka saling menerjang maju, dan saat jaraknya semakin dekat, Colin membisikkan sesuatu, menyuruh Dak agar jangan pernah melupakan teman-temannya. Kedua pedang mematikan itu saling beradu kuat, memberi Dak waktu untuk meresapi ucapan Colin barusan. Ternyata kata-kata Colin itu sangat berarti bagi Dak di lubuk hatinya yang terdalam. Begitu mereka sudah saling memahami maksud satu sama lain, mereka malah melesat melewati satu sama lain tanpa saling melukai. Tiba-tiba, keduanya melepaskan tebasan super kuat dengan senjata mereka, menciptakan angin puyuh yang membutakan semua orang di sana, termasuk Fred. Fred sangat kebingungan dan tiba-tiba Colin muncul dari atas, menerjang ke arah Fred dengan pedang terhunus. Namun, Fred berhasil menangkis serangan Colin dengan sihirnya. Colin cukup kaget karena ternyata Fred punya nyali juga untuk melawannya. Dengan emosi meledak, Fred membanting Colin ke tanah pakai sihir petirnya sambil menyuruh Colin agar jangan pernah meremehkannya. Para pembunuh bayaran ingin ikut campur, tapi Fred meneriaki mereka agar mundur karena dia ingin menghabisi Colin dengan tangannya sendiri. Fred mengeluarkan potensi maksimal sihirnya dengan penuh amarah, membuat Dak kaget setengah mati karena dia kenal sihir itu. Di saat yang sama, Grimoire memberi peringatan ke Colin dan Colin sadar situasinya makin kacau. Colin lalu mengecek status Fred di layar sistem dan menyadari bahwa level sihir musuhnya ini sudah menengah dan dia memakai sihir petir. Bakat sihirnya juga ada di level menengah, tapi ilmu pedangnya masih kelas pemula. Sistem memperingatkan Colin bahwa karena level ketahanan sihirnya masih pemula, dia tidak akan sanggup menahan serangan Fred. Perhatikan baik-baik bagian ini. Disinilah semuanya mulai gila. Colin jelas shock, tapi dia sama sekali tidak berniat mundur, jadi dia memutuskan lanjut bertarung untuk membuktikannya sendiri. Di sisi lain, Fred makin ngamuk dan meneriaki Colin, bilang kalau dia bakal menunjukkan perbedaan kekuatan mereka yang bagaikan langit dan bumi. Fred melepaskan sihir petirnya, tapi Colin langsung membuat perisai es untuk menangkisnya. Benturan itu memicu ledakan dahsyat yang menyebarkan debu kemana-mana. Fred terbelalak syok melihat kejadian itu karena dia menolak percaya bahwa yang baru saja dia lihat itu adalah Colin memakai sihir. Masih menyangkal keras, dia melihat ada pecahan es berserakan di sana. Membuatnya makin kebingungan. Kepulan debu akhirnya menghilang dan Colin tampak berdiri kokoh, meski ada beberapa luka kecil. Colin malah mengejek Fred, bertanya apa cuma itu kemampuan terbaiknya. Para pelayan sampai melongo tidak percaya Colin bisa selamat dari serangan Fred. Kenyataan mulai memukul Fred bahwa Colin pasti menggunakan sihir. Tapi dia masih kekeh menolak fakta yang ada di depan mata. Dia tidak terima kalau budak rendahan seperti Colin punya bakat sihir. Dan dia pun bersiap meluncurkan serangan sihir yang lebih mematikan. Colin sudah siap menangkis, tapi sialnya, Grimoire memberitahu bahwa dia tidak bisa memakai sihir sekarang, karena mana miliknya sudah habis total. Colin langsung jatuh berlutut, sadar betul kalau riwayatnya sudah tamat, dan dalam sekejap, dia tersambar serangan petir Fred. Colin menjerit kesakitan saat kilatan petir itu membakar sarafnya,
dan Colin mulai berpikir apa dia bakal mati lagi setelah dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Colin mulai mengerahkan seluruh sisa tenaganya dalam keputusasaannya untuk bertahan hidup. Grimoire menyadari ini dan memperingatkannya agar tidak memaksa pakai sihir tanpa mana yang cukup. Karena dia bisa kehilangan kendali, Colin jelas mengabaikan peringatan itu. Karena dia tidak sudi mati begitu saja di sini. Dia memaksa dirinya melewati batas dan tiba-tiba aura gelap menyelimuti tubuhnya. Mengubahnya menjadi sesosok cyborg, statusnya langsung melonjak gila-gilaan menembus atap. Sampai sistem pun error dan tidak bisa menghitung seberapa tinggi sihirnya. Layar sistem dipenuhi angka-angka acak dan Colin memegangi kepalanya kesakitan. Bingung apa yang terjadi padanya. Namun, dia memutuskan masa bodoh dengan semua itu dan langsung memakai kekuatan barunya sebelum habis. Colin menerjang maju ke arah Fred yang kini panik ketakutan. Fred buru-buru memasang sihir pelindung untuk menghentikan serudukan Colin. Tapi Colin dengan gampang menghancurkan pertahanan itu dengan pedangnya dan nyaris memenggal kepala Fred. Fred nyaris tidak bisa menghindar, tapi belum sempat ambil napas, Colin sudah memburunya lagi. Serangan Colin berikutnya menjadi jauh lebih brutal dari sebelumnya, dan Fred sukses menghindari serangan itu. Tapi kudanya malah kena imbas dan terbelah oleh amukan Colin. Fred melompat mundur untuk menghindari tebasan maut Colin, namun dia sadar kalau Colin sepertinya sudah mulai kehabisan tenaga. Fred memutuskan memanfaatkan momen ini. Dia langsung membuat perisai petir. Tapi Colin malah menerobos medan petir itu layaknya anjing gila. Dalam sekejap Colin sudah di depan Fred, dan Fred merasa nyawanya sudah melayang. Kalian pasti mikir Fred bakal tamat. Tunggu dulu. Saat pedang Colin nyaris menebas lehernya, sebuah perisai emas muncul, memantulkan. Serangan Colin ini membuat Colin terpental mundur, dan penyelamat Fred ternyata adalah ayahnya sendiri. Darius memarahi mereka berdua, mengingatkan kalau ini tuh area berburu, bukan arena duel. Dia menyarankan agar mereka menunggu sampai pulang ke rumah, kalau memang ngebet banget mau saling bunuh. Melihat Darius sudah tiba di sana dan situasinya aman, Colin akhirnya kehabisan tenaga dan jatuh pingsan beberapa hari. Kemudian, Colin terbangun, dan hal pertama yang terlintas di kepalanya adalah wujud cyborgnya itu. Dia lompat dari kasur ketakutan untuk mengecek tubuhnya dan bernapas lega banget saat tahu dia sudah kembali ke wujud manusia normal. Tiba-tiba, dia mendengar suara dak di ruangan itu yang menyambutnya kembali ke alam kehidupan. Colin menjerit kaget karena wajah dak pucat pasi seperti hantu saat dia sudah agak tenang. Dak menjelaskan kepadanya kalau dia pingsan setelah duel maut dengan Fred. Dia bilang kalau Glenn lah yang menggendongnya pulang dan Sira menyerahkannya ke para tabib, sambil memberikan ancaman brutal. Bakal membunuh mereka semua kalau Colin mati. Colin turun dari kasur dan merasa badannya jauh lebih segar. Dia pun memutuskan untuk berterima kasih pada Sira dan yang lain karena sudah menyelamatkan nyawanya sambil cari makanan karena perutnya keroncongan. Colin dengan santai juga berterima kasih pada Dak atas bantuannya. Dan Dak melongo kaget, ternyata Colin tahu caranya berterima kasih. Saat mereka menyusuri lorong mansion, Colin sadar semua orang menatapnya seolah habis melihat setan. Dia mendengar beberapa pelayan bergosip tentangnya dan Fred. Jadi dia putuskan untuk bertanya pada mereka. Anehnya, para gadis itu malah lari terbirit-birit, seperti dikejar hantu, dan Colin malah menyalahkan Dak. Bilang mereka ngeri lihat muka pucatnya yang jelek. Dak langsung ngegas, nanya ini salah siapa, karena dia sampai tidak bisa tidur. Gara-gara harus jagain Colin yang tepar. Keduanya asik berdebat kocak seperti biasa saat si botak dan anak buahnya muncul di sana. Si botak sok asik menyela obrolan mereka, tapi duo itu meneriakinya bebarengan, menyuruh si botak diam dan jangan ikut campur urusan mereka. Cowok itu sampai jantungan kaget. Tapi setelah berhasil sok tenang, dia bilang kalau dia datang untuk balas dendam soal kejadian kemarin. Colin jelas tidak paham maksudnya apa. Lalu si botak bilang Colin cuma hoki ngarang dia pas lagi lengah di pertemuan terakhir mereka. Tapi kali ini dia sudah siap sedia dan semuanya tidak akan semudah itu. Colin menatapnya kebingungan, mencoba mencerna apa maunya orang aneh ini. Si botak lalu menjentikkan jari gaya bos, tapi krik-krik, tidak terjadi apa-apa. Dia berbalik mengomeli anak buahnya, bilang,
Kalau mereka tuh harusnya maju pas dia jentikan jari. Tapi anak buahnya masih trauma ingat kejadian saat mereka bikin Colin ngamuk. Ditambah lagi, mereka tahu soal duel gilanya dengan Fred. Jadi mereka ogah setor nyawa sia-sia. Sang kapten sadar betapa pengecutnya para anak buahnya. Tapi egonya tidak mengizinkan dia mundur sekarang. Jadi apa yang bakal kita tonton selanjutnya? Pasti kocak abis. Tiba-tiba, dia menarik. Sini kumpul. Kita tonton si botak ini cari masalah. Dia mencengkeram ke Rahdak, menuduhnya mengkhianati Fred, dan mengancam akan membawanya untuk dihukum. Dia mencoba meninju Dak, tapi kali ini, Dak menahan lengannya. Dak menghentikan serangan itu, dan bilang si botak tidak berhak menghakiminya. Dia mendorong pria itu sampai jatuh dan shock berat. Tiba-tiba, Glenn dan pasukannya muncul di lokasi, menuntut untuk tahu apa yang sedang terjadi. Pagi itu, si botak melihat mereka dan berasumsi Colin dan Dak pasti tamat karena kesatria elit sangat kejam. Pria itu dengan munafik menunduk menyambut Glenn. Lalu Glenn langsung bertanya, ada masalah apa? Pria itu sok jagoan bilang dia baru saja mau memberi pelajaran pada Colin dan temannya karena kurang ajar. Mengejutkannya, Colin malah menyapa para elit layaknya teman nongkrong dan si botak mulai emosi melihatnya. Namun tanpa diduga, Marvin melangkah maju dan langsung menampar wajah si botak agar menyingkir. Pria itu hanya bisa bengong saat melihat Marvin dan Sarah mulai bercanda dengan Colin seperti sahabat akrab. Si botak mengira dia sedang mimpi dan langsung memprotes para elit yang bergaul dengan pelayan rendahan, mengatakan kalau hal ini adalah pelanggaran aturan yang fatal. Sarah lalu mendekat dan menegaskan bahwa mereka tidak peduli dengan aturan apapun buatan Katrina. Sarah menyuruhnya segera tutup mulut kalau dia tidak ingin kehilangan satu matanya lagi. Pria itu cuma bisa menatap saat Colin pergi bersama pasukan Glenn sambil mengejeknya. Tahu bahwa dia menang lagi. Kelompok itu lalu pergi ke kedai untuk minum dan Colin berniat berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Tapi nyatanya mereka baru saja menolongnya lagi. Glenn membalas bahwa Colin adalah penyelamat mereka. Dan Sarah menambahkan kalau mereka memang benci si botak. Dak bertanya apa mereka punya masa lalu dengan pria itu. Tapi Sarah malah ngamuk. Bilang dia muak mendengar soal si botak. Dak langsung mundur dan minta maaf karena sudah bertanya begitu. Tepat saat itu, Glenn menawari Colin dan Dak untuk bergabung karena hanya tersisa 3 ksatria elit. Dak nyaris pingsan saking syoknya saat mendengar tawaran ini karena dia tidak pernah membayangkan dirinya berada di posisi setinggi itu. Namun, Colin dengan santai menolak tawaran ksatria elit tersebut. Karena dia punya ambisi yang jauh lebih gila. Ketiga elit itu langsung paham arah pembicaraannya, yaitu ambisi untuk menjadi penguasa wilayah ini. Marvin menyuruh Colin untuk segera melupakan mimpi mustahilnya menjadi tuan tanah wilayah ini. Dan memperingatkannya agar jangan sombong hanya karena dia mengalahkan Fred dengan ilmu pedang misterius. Marvin mengingatkan bahwa saingannya bukan cuma Fred, tapi Sarah menyela. Mengejek Marvin sangat bodoh, karena mengira teknik Colin itu murni ilmu pedang. Tebakan Sarah sangat akurat. Dia yakin Colin memakai sihir. Dan sangat yakin sihir itu juga dipakai untuk membunuh Raja Serigala Api. Marvin masih enggan untuk percaya karena mustahil mantan budak bisa menguasai sihir. Coba kalian perhatikan bagian ini. Glenn menuntut penjelasan dari Colin. Situasi jadi super canggung, karena Colin memang sudah takut kalau mereka sampai tahu kebenarannya. Untungnya, dia sudah menyiapkan alasan palsu jauh-jauh hari. Dan tepat sebelum dia mengarang cerita, Sarah malah menyimpulkan sendiri kalau Colin adalah mantan bangsawan. Sarah mencengkeram Colin, mengklaim instingnya tajam. Dia mengarang teori bahwa Colin adalah anak haram bangsawan, ditindas, dan dipaksa menjadi budak karena sebuah konspirasi jahat. Sarah menambahkan kalau tujuan utama Colin adalah merebut kembali haknya dengan bergabung di kediaman Darius. Dak melongo mendengar karangan Sarah dan lebih shock lagi saat Colin membenarkan alasan konyol itu. Bilang kepada Sarah bahwa dia berhasil menebak masa lalunya. Sarah kegirangan karena merasa benar. Sementara Glenn langsung mengutuk para bangsawan kekaisaran. Colin mulai menceritakan kisah sedih palsunya, mengatakan bahwa dia aslinya bangsawan kota Hailey, tapi dia dengan kejam diusir oleh keluarganya karena konspirasi. Memaksanya jadi budak hanya untuk bertahan hidup.
Sambil bercerita, Colin mengeluarkan air mata buaya, bilang dia tidak akan membiarkan masa lalunya menghancurkan dirinya karena dia berniat membalas dendam pada para bangsawan itu. Akting Colin sukses besar membuat Marvin dan Sarah menangis tersedu-sedu, memberikan simpati penuh. Sementara, Doug cuma bisa menonton kegilaan ini dari belakang. Karena Sarah dan Marvin gampang sekali ditipu. Doug sangat yakin Glenn yang cerdas pasti tidak akan termakan cerita bualan ini, tapi sungguh di luar nalar. Glenn ternyata ikut percaya dengan kisah drama itu. Dia berjanji akan menjaga rahasia Colin asalkan bocah itu tidak membuat masalah apapun di sana. Namun, dia memperingatkan Colin agar jangan pernah memakai sihir di depan Katrina atau Fred. Dan Colin menyanggupinya. Setelah itu, Glenn mengabari bahwa Darius meminta Colin untuk segera datang ke kantornya. Setelah bangun nanti, saat Doug dan Colin berjalan pergi, Glenn menggumamkan nama kota Ailey secara diam-diam, menandakan dia tidak 100% percaya cerita itu. Di sisi lain, Doug bilang, betapa terkejutnya dia melihat kebohongan konyol itu benar-benar berhasil. Tapi dia penasaran kenapa Colin memilih kota Ailey. Colin menjawab santai bahwa Ailey adalah tempat berkumpulnya orang baik dan bajingan. Apalagi, tempatnya sangat jauh, sehingga akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan penyelidikan ke sana. Colin bilang gampang sekali menipu orang dengan kisah bangsawan menderita. Hal ini memicu Doug untuk menunjukkan sinyal tangan aneh sebelum bertanya apakah Colin tahu tentang burung gagak berkaki 3. Karena dia tidak mau mengira itu cuma teknik penipuan lainnya. Dalam kilas balik singkat ke masa lalu, ternyata saat itu, coba kalian ingat-ingat lagi momen epik ini. Colin menebas orc untuk menyelamatkan Doug, menyuruhnya menyampaikan langsung pesan manis itu ke adiknya. Colin lalu menyerang bos orc, tapi serangannya diblokir pakai perisai air monster itu. Melempar Colin masuk ke dalam perisai air, membuatnya mulai tenggelam kehabisan napas. Sang Raja Orc sibuk sombong soal betapa kuatnya dia, padahal Doug tiba-tiba muncul di bawahnya, mengingatkan bahwa dia belum mati. Kemunculan Doug yang tiba-tiba membuat konsentrasi si Raja Orc buyar, dan pedang Colin akhirnya berhasil menembus pertahanan monster itu. Colin dan Doug mengakhiri nyawa Raja Orc dengan cara paling brutal. Pada akhirnya, sukses mengalahkan musuh dengan kerja sama tim tingkat dewa. Keduanya lalu membantai pasukan orc yang tersisa, menebas mereka satu persatu. Sambil terus-terusan berdebat soal bagaimana seharusnya mengeksekusi rencana serangan mereka. Doug membentak Colin, bilang dia seharusnya lebih memprioritaskan para sandera daripada repot-repot menyelamatkannya. Tapi Colin langsung membalas bahwa para monster itu tetap akan membunuh sandera, meskipun dia menuruti kemauan mereka. Kalau begitu ceritanya, Doug bilang Colin setidaknya harus memberi kode sinyal, biar dia bisa bersiap-siap. Colin balik memarahi Doug, bilang mana mungkin dia berteriak mengumumkan rencana serangannya di depan musuh. Mereka berdua lanjut adu mulut sementara para sandera cuma bisa menonton dengan kebingungan. Di tengah perdebatan itu, Doug membuat sinyal tangan aneh dan menyebutnya sebagai lambang gagak berkaki 3. Doug mengaku belajar kode itu dari seseorang bernama Rowan saat dia masih di asosiasi budak. Doug bilang sinyal itu gunanya untuk mencari sekutu, dan siapapun yang merupakan kawan pasti akan menolong. Kembali ke masa kini, Colin membalas bahwa dia belajar sinyal itu dari seseorang yang sayangnya sudah meninggal. Colin bercerita kalau orang itu adalah sahabatnya yang keras kepala. Doug sangat terkejut mendengarnya karena dia tidak tahu ada kenalan seperti itu di masa-masa perbudakan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di ruang tunggu tempat Darius sudah menanti kehadiran mereka berdua. Darius bertanya bagaimana kondisi Colin, dan Colin meyakinkan pria itu bahwa dia sudah pulih total berkat bantuannya. Darius selalu bilang ada alasan khusus kenapa memanggil mereka, dan ini ada hubungannya dengan insiden gila di area berburu kemarin. Doug seketika pucat pasi mendengarnya, mengira Darius pasti akan mengomeli mereka habis-habisan karena berani masuk ke area terlarang tanpa izin resmi. Darius lalu berjalan mendekati mereka, menceritakan bahwa dia sudah sangat lama berteman dengan Glenn dan pasukannya. Bahkan, kalian bisa lihat lukisan dirinya bersama tim itu di dinding. Darius bernostalgia bahwa dia dan timnya sudah sering kali selamat dari situasi hidup dan mati bersama, yang akhirnya membentuk mereka jadi sekuat sekarang.
Darius mengaku tidak bisa membayangkan kalau sampai kehilangan mereka, dan karena duo ini berhasil menyelamatkan nyawa teman-temannya, dia benar-benar berterima kasih. Dak membalas dengan rendah hati bahwa situasinya tidak akan separah itu kalau saja mereka menyadari keanehan monsternya lebih cepat. Tapi Darius menenangkan mereka, bilang itu murni tanggung jawabnya karena gagal memprediksi serangan monster. Nah, kalian pasti penasaran kan kelanjutannya? Darius tiba-tiba menanyakan pendapat mereka soal tawaran ksatria elit tadi. Oke, kalian dan aku akan melihat kelanjutan cerita ini. Tuan Darius menanyakan jawaban ksatria Glenn lagi. Colin merendar dan menolak, sementara Dak malah panik mendapat tawaran itu. Dak terbata-bata, bilang pasti ada orang lain yang lebih hebat darinya. Tapi Colin memotongnya, mengingatkan Dak kalau sang tuan muda hanya ingin tahu apa keinginan aslinya saat ini. Dak langsung berteriak mantap kalau dia ingin menjadi ksatria elit. Darius mengangguk, lalu ganti bertanya apa permintaan Colin. Dan disinilah, Colin benar-benar membuat semua orang terkejut. Colin dengan santai meminta agar Erica dipindahkan kembali dari kediaman Williams ke kediaman Hal. Darius sampai harus bertanya ulang saking kagetnya. Colin pun menjelaskan alasannya dengan tenang. Dia bilang Dak dan Erica itu tak terpisahkan. Karena fisik Erica lemah, Colin yakin 100% kalau Dak butuh adiknya ada di sisinya. Darius selalu memastikan tebakan itu. Colin menatap sang Lord dan bilang kalau Dak adalah rekan seperjuangannya di medan tempur. Sebagai teman dekat, jelas Colin tidak bisa membiarkan Dak menderita sendirian dalam kesusahan. Dak sampai kehilangan kata-kata mendengarnya. Darius tersentuh melihat ikatan persahabatan mereka berdua. Permintaan itu akhirnya diterima. Meski prosesnya butuh sedikit waktu, karena ini menyangkut urusan dengan keluarga besar Williams. Setelah memberi jaminan pasti, Darius menyuruh Dak pergi. Sepanjang jalan keluar, otak Dak terus berputar. Bingung setengah mata kenapa Colin mau repot berkorban sejauh itu, hanya demi dirinya. Tinggal mereka berdua, Darius langsung belak-belakan. Dia bilang sejak melihat Colin menahan serangan sihir di arena. Dia sudah sadar kalau Colin bukanlah sekadar budak biasa pada umumnya. Tapi waktu melihatnya bertarung bebas, Darius sadar kekuatan Colin benar-benar di luar nalar. Menyadari arah pembicaraan ini mulai berbahaya. Colin dengan cepat langsung menyela perkataan tuan mudanya. Colin merendar, bilang kalau dirinya bukanlah orang super hebat. Dia lalu memamerkan sedikit sihirnya. Beralasan kalau dia cuma kebetulan orang biasa yang bisa memakai sedikit kekuatan sihir dasar. Colin menambahkan, di mata penyihir agung seperti Darius, kemampuannya itu tidak ada apa-apanya. Darius jelas tidak percaya begitu saja, dan terus mendesak Colin untuk jujur tentang identitas aslinya. Pintarnya Colin, dia langsung mengubah topik. Dia mulai memuji Darius habis-habisan, merasa terhormat bisa diakui. Sambil mencabut pedang, Colin bersumpah ingin mewujudkan impian Darius, menghancurkan sistem kasta darah. Dia berlutut penuh hormat di depan Darius. Berkata dengan lantang, kalau suatu hari nanti dia ingin menjadi sehebat Darius. Bahkan mungkin bertekad bisa melampaui kekuatan sang tuan mudanya. Karena Darius sudah menyelamatkan nyawanya 2 kali. Colin berjanji akan membuktikan kemampuannya di ujian seleksi nanti. Setelah itu, dia pasrah 100% mau dimanfaatkan seperti apa oleh Darius. Wajah Darius hampir memerah digombalin begitu. Tapi dia kembali menjaga gengsi dan menyuruh Colin pergi. Tepat saat Colin berbalik, Darius tiba-tiba mengetesnya dengan menanyakan pendapatnya soal nama Rowan. Colin memasang wajah bingung total. Melihat reaksi polos itu, Darius menyuruhnya melupakan pertanyaan tadi dan pergi. Setelah pintu tertutup, Cornell yang dari tadi bersembunyi langsung muncul dari bayangan. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini karena situasinya makin tegang. Cornell memberitahu Darius kalau Colin benar-benar cuma orang biasa. Berarti anak itu adalah jenius tempur yang sangat gila. Reaksinya soal Rowan tadi membuktikan kalau dia bukan berasal dari kota Ai. Tapi Cornell mengingatkan, bisa saja ada motif tersembunyi. Jadi mereka berdua harus tetap waspada terhadap pergerakan Colin. Cornell lalu mengalihkan pembicaraan. Melapor kalau ada pesan rahasia yang baru saja masuk dari kucing roh. Darius langsung penasaran tingkat dewa soal isi informasi super penting tersebut. Sementara itu, Colin yang sudah balik ke kamar menyadari sesuatu. Darius ternyata membantunya menyimpan hasil buruan monster.
Yang sukses dia tukar dengan pasokan barang dalam jumlah super banyak. Dengan pasokan sebanyak ini, kekuatan Colin pasti meroket tajam. Tapi jujur saja, dia masih kepikiran soal identitas Rowan. Nama yang pernah dia dengar dari Dad di kehidupan masa lalunya. Selain namanya, Colin sama sekali buta informasi. Jadi dia mutusin buat menginterogasi Dad nanti. Sekarang, fokus utamanya adalah meningkatkan kekuatan habis-habisan demi persiapan ujian seleksi yang makin dekat. Dia lalu melarutkan sebuah inti monster ke dalam tabun, menenggaknya sampai habis, dan langsung mengaktifkan buku sihirnya dengan cepat. Mode latihan keras resmi dimulai sekarang juga tanpa basa-basi. Colin menenggak lebih banyak ramuan, dan setelah merasa dosisnya cukup, dia memulai proses penyerapan. Boom! Mana meledak di tubuhnya, terasa panas seolah pembuluh darahnya mau pecah berkeping-keping. Beberapa saat kemudian, buku sihir memberi notifikasi kalau penyerapannya sukses. Poin sihirnya bertambah 1, ternyata. Mencampur inti serigala dengan rumput Kaisar Giok itu beneran bisa mendongkrak tenaga sihir secara optimal. Trik ini memang tertulis di buku sihir. Padahal minum obat kualitas terbaik saja seringnya malah menurunkan kekuatannya 3 poin. Kadang, poinnya bahkan sama sekali tidak bertambah walau 1 poin pun. Colin sadar betul, kalau mananya sampai habis lagi, dia bakal namuk membabi buta kayak kemarin. Selagi mencari cara ningkatin ketahanan sihirnya, satu-satunya solusi amannya cuma menaikkan kapasitas mananya sekarang. Dia pun meracik ramuan lagi, dan hampir tewas gara-gara rasanya super menjijikkan. Colin mulai mikir, kalau terus minum galonan begini, ini sama sekali bukan solusi aman buat masa depannya. Lambungnya bisa meledak duluan. Kita berdua sepakat dia butuh cara lain kan? Tiba-tiba, sistem memberitahu kalau ada sumber tenaga dari monster yang luar biasa kuat sedang terdeteksi di sana. Inti monster terdeteksi, dan luar biasanya, inti Raja Serigala itu bisa disulap jadi alat sihir kuat. Tentu saja Colin terkejut bukan main mengetahui fakta gila bahwa inti monster punya fungsi sekeren ini. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mengikuti instruksi dari buku sihir. Colin mengalirkan mananya ke dalam inti monster itu sambil membayangkan bentuk alat sihir yang ia inginkan di kepalanya. Begitu desainnya diputuskan, alat sihir itu langsung tercipta dengan pancaran cahaya emas yang menyilaukan mata. Sedetik kemudian, sistem mengonfirmasi kalau proses pembuatan alat sihir gila ini sudah selesai 100%. Saat membuka mata, sebuah gelang sudah terpasang rapi di lengan kirinya. Sistem menyebutnya gelang azur, terinspirasi dari para serigala. Efek utamanya, gelang ini sanggup mendongkrak poin sihirnya sebanyak 1 poin. Bukan cuma itu, ada efek khusus bernama intuisi liar. Karena masih bingung dengan kemampuannya, Colin langsung menenggak 1 botol ramuan lagi demi menguji langsung efek dari gelang tersebut. Kekuatan sihirnya langsung naik seketika. Gila, dengan bantuan gelang ini, dia bisa dapat 2 poin sihir sekaligus tanpa harus tersiksa kesakitan. Benar-benar jalan pintas leveling yang sangat memuaskan buatnya. Senyum lebar menghiasi wajah Colin, alat sihir ternyata sangat praktis. Tapi, dia masih penasaran setengah mati sama efek khususnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengaktifkan skill misterius tersebut sekarang juga. Tiba-tiba pandangannya tembus tembok, dan dia bisa melihat sekaligus mendengar 2 pelayan di luar. Colin sampai berteriak panik saking kagetnya. Tapi tunggu, dia mulai sadar kalau ini bukan penglihatan tembus pandang. Skill ini membuatnya mampu melihat energi murni seseorang. Saat menoleh, dia menemukan Darius dan Katrina dengan pancaran energi pekat. Yap, itu adalah aliran mana sihir yang sangat kuat terpancar. Tapi lalu terdengar suara aneh berbisik kelaparan, bikin merinding. Colin panik mencari asalnya. Dari mana suara itu berasal? Pasti kalian dan aku sepakat. Kelanjutannya bakal benar-benar gila dan wajib ditonton.